salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, pada jam ini saya sedang bergabung ya dengan ini ya, percakapan antara Pak Pendeta Martin dengan Ustadz Juma ya. Mari kita dengarkan pembicaraan mereka ya, bagaimana Pak Pendeta Martin melibas semua penyesatan dari Pak Juma ya, memelesetkan ayat orang dengan begitu mulusnya ya teman-teman ya. Saya akan gabung dengan dia, saya akan share screen ya, sebentar. Bentar ya. Coba. Antara Yesus dengan para nabi. Kita harus bedakan itu. Yesus ini manusia spesial yang dari Tuhan, yang adalah firman itu sendiri. Kita bandingkan dengan para nabi. Nabi itu manusia berasal dari manusia berdosa. Yang dipalki Tuhan memang. Nah di sini kita bisa bedakan. Sehingga kedatangan Yesus itu setelah selesai misi para nabi. Lalu dia datang, dia menggenapi apa yang disampaikan oleh para nabi dan juga hukum Taurat yang menjadi dasar kehidupan orang-orang Yahudi. Begitu. Di sini kita jelas bahwa datangnya Trinitas itu untuk menggenapi seluruh pengertian-pengertian yang baru berupa gambaran dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu baru gambaran saja. Seperti misalnya di dalam hukum Taurat, jangan membunuh, ya. Kalau kita bicara dari sisi hukum, kalau orang tidak membunuh, misalnya menganiaya, itu dia tidak berdosa. Karena di hukum Taurat hanya bilang jangan membunuh. Gitu. Nah ini persoalan. Jadi makanya dikatakan Yesus datang menggenapi itu. Yesus katakan begini, oh jangankan kamu membunuh, kamu membenci saja sudah berdosa. Sehingga di sini ada satu sikap hati manusia yang harus benar terhadap sesamanya. Kalau dia menganiaya karena di hukum Taurat bilang tidak membunuh, itu dia juga sudah berdosa. Itu menurut Tuhan Yesus, menurut Perjanjian Baru. Itulah yang dikatakan penggenapan. Jadi yang saya katakan tadi, apa yang diterapkan dalam Perjanjian Lama itu baru gambaran. Lalu tentang para nabi, ada Roh Kudus itu dituntun di dalam Perjanjian Lama itu ada, yaitu pada para nabi, para rasul, para nabi, para imam dan raja. Itu, ya itu yang punya Roh Kudus itu. Sedangkan umat belum. Sehingga kita lihat di sini bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kehidupan orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan degil keras kepala, itu maksudnya bahwa tanpa Roh Kudus orang akan keras kepala, degil begitu. Nah ini yang jadi masalah, sehingga kalau kita bedakan dari pemahaman tentang Perjanjian Lama tentang Roh Kudus itu di situ. Makanya orang Israel disebut sebagai degil keras kepala, karena memang mereka belum dikaruniakan Roh Kudus. Itu persoalannya. Sehingga di sini kita bisa melihat perbedaan orang yang dituntun di Roh Kudus sama orang yang tidak dituntun Roh Kudus. Kalau tidak dituntun Roh Kudus, biasanya itu roh jahat yang ada dalam dirinya. Itu persoalannya. Makanya kita lihat bagaimana orang Israel melawan Tuhan. Ya, dia ibadah sih dia lakukan. Orang Israel bukan tidak beribadah. Mereka tekun sekali menjalankan ibadah. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya dituntun oleh bukan Roh Kudus, oleh roh dunia. Sehingga dia membenci. Jadi ukuran orang di sana, kalau sudah membenci sesamanya itu pasti itu bukan dari Roh Kudus tuh. Karena Roh Kudus itu mengajar orang supaya mengalah saja gitu. Kita bisa bedakan itu di situ. Jadi bagaimana peran Roh Kudus itu luar biasa sekali dalam kehidupan orang. Ada orang Kristen juga yang memang tidak dipimpin Roh Kudus, sehingga akhirnya mereka tersesat juga, atau bahkan mereka berbuat yang jahat terhadap sesamanya. Itu orang yang tidak konsisten dalam tuntunan Roh Kudus. Tapi orang yang konsisten dalam tuntunan Roh Kudus, dia berani ngalah, dia tidak berbuat yang jahat terhadap sesamanya. Dia bisa menerima, dia bisa mengalah terhadap orang lain. Ini masalahnya, makanya pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen itu, di situ pentingnya, supaya manusia bisa hidup benar terhadap sesamanya. Karena Tuhan datang ajarkan kepada manusia tentang kehendaknya itu supaya manusia bisa berhubungan baik. Sehingga ukuran kita tentang hidup yang benar adalah kalau orang yang dituntun Roh Kudus. Saya yakin kalau orang tidak dituntun Roh Kudus, dia pasti akan tersesat. Mungkin niatnya bagus, tapi dia akan tersesat. Kenapa? Karena ada roh selain Roh Kudus, yaitu roh dunia ini yang akan menghasut dia. Lu hajar lu nggak hajar dia, lu diinjak-injak lu. Ajar aja. Itu daripada lu diinjak-injak, itu roh dunia itu. Jadi makanya orang bilang kalau kita ngalah saja itu bonyok nanti. Itu kata roh dunia. Tapi Roh Kudus bilang tidak. Pembalasan adalah hakku, hak Tuhan. Sehingga kita harus berani mengalah. Nah ini menjadi orang Kristen agak beratnya di situ. Kalau kita berpikir secara akal, secara manusia, ya kita harus ngalah terhadap orang yang menjahati kita. Inilah bukti peranan Roh Kudus pada setiap orang. Kalau dia betul-betul konsisten dipimpin Roh Kudus, dia akan selalu baik terhadap sesamanya.
Dia bisa mengerti kekurangan orang lain. Dia tidak menghina kelemahan kekurangan orang lain. Karena kalau dia memang benar, karena dituntun Roh Kudus, dia harus menuntun orang ke dalam kebenaran juga. Seperti Roh Kudus menuntun dia dalam seluruh kebenaran. Ini menjadi ukuran Kristen. Sehingga di dalam orang Kristen, disinilah ukuran kita di sana. Di gereja sering kita diingatkan oleh pendeta. Ya, bahwa kita dituntun oleh Roh Kudus. Apalagi kita mulai tanggal 5 lalu itu kita memperingati pencurahan Roh Kudus pada tiap umat. Itu, umat Kristen. Nah, ini hal yang paling inti pokok sekali dalam kehidupan kita. Kalau perjanjian lama, itu orang berjalan berdasarkan akal pikirannya sendiri. Sehingga makanya dikatakan orang Israel itu degil keras kepala, itu sebenarnya karena itu, maksudnya itu. Bukan lalu orang Israel itu lebih jelek dari bangsa lain. Kuncinya adalah kalau tidak dalam Roh Kudus pasti orang itu jahat, gitu aja, ukurannya sederhana saja. Dia bisa berbuat baik, dia bisa punya maksud baik, tapi dalam keadaan tertentu dia tidak akan bisa menguasai diri untuk berani tidak berbuat jahat terhadap sesamanya. Nah, itulah hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui dari peranan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bagi orang Kristen itu sudah jelas. Di luar pemahaman itu kita anggap itu tidak benar. Karena roh yang dibilang roh adalah sesuatu yang hidup, yang tidak berwujud. Tapi dia punya pikiran, dia punya kehendak. Dan dia hadir dalam kehidupan manusia yang menuntun orang. Nah, roh itu bisa menuntun orang kepada kejahatan atau yang baik. Makanya dikatakan Roh Kudus itu roh spesial, roh suci yang dari Tuhan. Di luar Roh Kudus ada roh dunia atau roh iblis yang menghasut manusia, selalu menghasut manusia. Begitu, jadi kita bedakannya di situ. Sehingga nabi-nabi palsu itu akan kelihatan dari sikap hidupnya. Dari sikapnya apa? Dia bukan dituntun Roh Kudus kalau nabi, dia melawan kebenaran, selalu melawan kebenaran yang dari Tuhan itu selalu. Nah, sedangkan Roh Kudus itu bisa membuktikan pada seseorang bahwa dia bisa baik terhadap sesamanya, dia berani mengalah, bahkan dia tidak balas kejahatan dan kejahatan. Itu betul-betul orang yang dituntun Roh Kudus. Jadi di sini dalam kehidupan kita ini kita bisa membedakan orang yang betul-betul benar yang dituntun Tuhan sama yang tidak. Kalau yang tidak itu dia pasti berdalih macam-macam itu untuk melakukan yang jahat. Nah, Tuhan hadir dalam mengajarkan manusia supaya manusia itu tidak kacau. Karena hidup manusia yang jadi persoalan paling besar di dunia adalah kacau balau itu. Karena apa kacau balau? Karena mementingkan diri sendiri. Di dalam kekristenan, Roh Kudus itu menuntut supaya kita menghargai kepentingan orang lain juga gitu. Kalaupun mereka salah itu bukan urusan kita. Kita hanya memberi contoh yang baik saja. Soal mereka berbuat salah itu urusan dengan Tuhan. Begitu. Sehingga orang Kristen tidak repot sama kesalahan orang lain. Itu tidak repot. Tidak perlu menjelek-jelekkan, menghina orang lain. Tidak perlu kita. Begitu ini. Jadi kalau tentang Roh Kudus itu seperti itu. Bagaimana kita menerapkan hidup yang benar itu terhadap sesama. Karena kunci daripada ajaran Tuhan adalah kebenaran. Kebaikan itu terhadap sesamanya. Bukan soal ibadah. Kalau ibadah kita di gereja itu siapa yang mau lihat? Ya. Tetapi bukti daripada kita betul-betul bergantung kepada Tuhan dalam kelakuan kita terhadap sesama kita. Itu bukti dari kita dituntun Roh Kudus apa tidak gitu. Karena masalah hidup manusia ini yang penting itu di situ. Dia bisa berbuat baik apa tidak. Dia bisa ngalah sama sesama. Karena dalam hidup ini orang lebih mementingkan diri sendiri. Sehingga mereka mengalah sama orang itu betul-betul pantang gitu. Lebih saya mati daripada saya salah gitu. Itu prinsip-prinsip dari roh yang bukan Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus dia berani mengalah. Seperti contohnya Yesus pada waktu dia disalib. Apakah dia melawan? Enggak. Dia difitnah bilang kamu orang Yahudi. Padahal itu untuk marah-marah, untuk bikin jengkel orang Yahudi. Yesus bilang apa? Itu kamu yang mengatakan itu. Yesus tidak mau terjebak di dalam kelicikan akal manusia. Sehingga kalau kita pelajari tentang penyalipan, penangkap dan penyalipan Yesus, disitulah peranan kehidupan orang Kristen. Berani mengalah, berani dianiaya, berani dirugikan, ya, berani dirugikan oleh orang tanpa dia melawan. Bahkan dia akhirnya dia bilang, bahaya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Apa artinya? Bahwa apa yang dia buat itu akan menimpa dirinya sendiri. Itulah kebodohan manusia. Sehingga Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus berbuat baik. Karena apa yang kamu lakukan akan menimpa dirimu sendiri. Itu syaratnya. Sehingga orang Kristen kalau berpikir ke sana, dia akan takut untuk berbuat yang jahat. Karena apa yang kamu buat akan kamu pikul sendiri. Dan itu kita sudah buktikan di dunia. Orang-orang jahat itu akhirnya mereka tergelincir sendiri. Jadi bumerang bagi mereka sendiri. Ya inilah dari saya, Bang Jumat. Ya. Ya, makasih banyak Pak Martin. Ya, memang kalau kita lihat begitu indah ya. Kristen itu begitu indah kalau dilihat dari ajaran yang disampaikan oleh Pak
Martin. Silakan mungkin Ibu Uti sebentar bisa masuk terkait dengan Roh Kudus ini melahirkan ajaran kekejian yang kemudian Roh Kudus mengajarkan manusia itu berbuat baik, tetapi ada kemudian satu golongan agama yang kemudian mengaku dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi mengajarkan kekejian terhadap manusia. Nanti ini berhubungan sebenarnya. Kalau yang kami maksud Roh Kudus adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran yang saya bacakan kepada teman-teman yang tadi. Bahwa Roh Kudus itu datang dengan izin Allah memberikan pengajaran yang hak, mengajarkan pengajaran yang hak, mengajarkan tentang perbuatan yang baik. Nah, berbeda dengan teman Kristen, Roh Kudusnya datang orang per orang. Datang ke orang per orang. Berarti semuanya orang Kristen itu adalah boleh dikatakan nabi semua. Karena didatangi oleh Roh Kudus satu-satu. Cuman anehnya antara Roh Kudus ajarannya ke oknum Kristen yang lain dengan Kristen yang lain itu berbeda. Jadi Roh Kudusnya itu kalau kita lihat kayak ada keanehan gitu loh. Yang satu mengatakan Trinitas, yang satu entah kenapa padahal mengaku sama-sama memiliki Roh Kudus. Kita masuk ke Al-Quran. Roh Kudus adalah malaikat Jibril yang datang mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Seirama dengan Yesaya 42 nomor 1 dan seterusnya. Roh Kudus bekerja atasnya agar supaya dia mampu menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidain ihsan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junub was sahibi bil janbi. Al-Quran mengatakan sangat jelas, wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalam fakhura. Jadi Roh Kudus yang datang kepada Rasul Muhammad SAW membimbing manusia, kemudian mengajarkan kepada manusia dengan kebenaran, dengan kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kami umat Islam? Sembahlah Allah, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, berbuat baiklah kepada karib kerabatmu, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin, berbuat baiklah terhadap tetangga dekat dan tetangga jauh, berbuat baiklah terhadap teman sejawat, berbuat baiklah terhadap ibnu sabil, berbuat baiklah kepada hamba sahaya yang kamu miliki. Dan sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ini ajaran Roh Kudus. Ini ajaran Roh Kudus. Tertulis, Pak. Kalau Roh Kudusnya Kristen, ajarannya tidak tertulis. Tidak ngerti kita. Yang mana ajaran Roh Kudus itu? Sementara perintahnya dalam 1 Yohanes 4 harus diuji. Kalau kita silakan, Al-Quran silakan uji. Apakah itu ajaran roh jahat atau ajaran Roh Kudus? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Coba. Wa bizil qurba, dan kerabat-kerabat terdekatmu. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wal jari zil qurba, wal jari zil junub. Ini ajaran yang sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika Roh Kudus datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dia mengatakan untuk seluruh umat manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Berkasih sayanglah kalian kepada seluruh umat manusia. Subhanallah. Wal arham, ya ayuhan nas wal arham, wahai seluruh manusia, berkasih sayanglah kalian. Innallaha kana alaikum raqiba. Tertulis. Kalau kita melihat ciri-ciri Roh Kudus yang diceritakan oleh Yesus di dalam Yohanes 16, di antaranya adalah dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia adalah makhluk, bukan Tuhan, bukan pribadi Tuhan. Roh Kudus itu bukan pribadi Tuhan, tetapi makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman.
Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia katakan adalah apa yang ia dengarkan. Berarti dia makhluk. Dia yang diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan hukum-hukum Tuhan. Nah, di antara hukum-hukumnya itu adalah berkasih sayang. Ya ayuhan nas, ya, wal arham, berkasih sayanglah kalian, peliharalah hubungan kasih sayang kalian, lakukan kekerabatan terhadap semua manusia. Ini perintah, Pak. Jadi kalau dikatakan mengajar kekejian, yang saya katakan, Roh Kudus, tolong dicamkan, Roh Kudus itu malaikat Jibril datang mengajarkan semua konsep kehidupan tentang kebaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, terkonsep, tertulis, dijabarkan, ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Bukan Roh Kudus itu datang ke setiap manusia, membisikkan kebaikan yang dianggap kebaikan, tetapi tidak tertulis, tidak ada kaidahnya. Sementara pernyataan yang dikatakan oleh dia akan mengajarkan segala hukum-hukum, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Mana kebenaran itu? Kita nggak tahu. Tuhan itu satu, atau satu pribadi, atau tiga pribadi. Kita nggak tahu. Yang jelas dalam Al-Quran itu jelas. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian ketika kita sudah melihat bahwa ada Roh Kudus, ada roh jahat, maka kita bisa melihat ini secara nyata. Roh Kudus pasti mengajarkan sesuatu dengan terkonsep. Roh jahatnya dengan akal-akalan dan asal-asalan. Tidak ada tertulis. Coba. Nah, oleh karena itulah kemudian Roh Kudus pasti mengajarkan kekejian. Apa bukti kekejiannya? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Diganti. Ada ilah baru berupa manusia. Ada ilah baru berupa burung merpati. Kekejian yang sangat nyata. Jadi, saya hanya mengatakan bahwa ketika berbicara mengenai Roh Kudus itu datang mengajarkan kebaikan. Dan tertulis karena dia adalah wahyu, dia adalah firman. Yang dikatakan firman Tuhan pasti tertulis dan akan diajarkan kepada seluruh umat manusia. Demikian sementara. Ya. Jadi betul. Jadi seperti itu bahwa Yesus itu adalah ciptaan makhluk. Nah, ini kita berbeda juga ya. Tadi sudah saya katakan dari awal bahwa namanya Roh Kudus itu tidak bisa lepas daripada Trinitas, tidak bisa lepas daripada Yesus, ya. Itu kuncinya. Nah, Trinitas, Yesus dan Roh Kudus ini keluar dari Bapa itu sendiri. Artinya ada karya dari Allah itu sendiri yang datang dalam rupa manusia yang menjadi roh yang menuntun orang Kristen. Nah, ini yang sering tidak dimengerti oleh orang Islam. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang bukti kebenaran, Al-Quran sendiri mengatakan di Al-Baqarah 36 bahwa kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Berarti kan Tuhan yang berfirman kalau suruh bermusuhan. Jadi bagaimana kita bicara tentang Roh Kudus yang menuntun orang dalam kebenaran? Tuhan sendiri menyuruh orang bermusuhan kok. Itulah, itu persoalannya di situ. Jadi bertentangan apa yang dijelaskan oleh Juma tadi dengan dibandingkan dengan Al-Baqarah 36. Ya. Jadi firman Tuhan sendiri, dan kami berfirman, turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, ini bertentangan dengan omongan orang Kristen yang saya boleh tambahkan ya, Pak, abis ini Pak saya jangan ya. Ibu jangan masuk dulu, Ibu tunggu dulu. Iya, abis ini. Ibu jangan masuk dulu. Nanti Ibu sabar aja. Dengar saya ngomong dulu begini. Iya. Jadi Roh Kudus ini adalah dia menuntun orang dalam kebenaran. Jadi kalau orang tidak benar itu pasti itu bukan Roh Kudus. Itu contohnya itu. Sehingga di sini di dalam Al-Quran sendiri sudah dikatakan bahwa Tuhan sendiri berfirman supaya turunlah kamu dan sebagian kamu menjadi musuh yang lain. Sedangkan ini ajaran inti Kristen bahwa tidak boleh musuhan dengan seorang lain, tidak boleh. Kalau mereka menjahati kamu, Tuhan yang akan membalas. Itu yang intinya di situ. Sehingga orang Kristen tidak ada kompromi untuk melakukan hal yang jahat bersamanya. Kalau ada orang Kristen yang masih melakukan juga, berarti dia belum dalam tuntunan Roh Kudus. Itu kuncinya. Sehingga kita tidak perlu menghakimi, biar aja kalau dia mau lakukan, ya biarin aja. Tapi kita tahu, ini bukan tuntunan Roh Kudus. Itu, jadi kita selalu mengurus diri kita sendiri. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan yang baik terhadap sesama kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang dijelaskan Jumat tentang Roh Kudus versi Al-Quran, di sini bertentangan di dalam Al-Baqarah 36. Malah di sini Tuhan suruh orang bermusuhan kok. Nah, di situ, jadi di sinilah. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus, itu roh yang keluar dari Bapa. Bicara tentang Yesus, itu keluar dari Bapa. Itulah yang disebut Trinitas. Trinitas itu adalah karya Tuhan.
Dari Tuhan yang Esa itu dia berkarya untuk menyelamatkan. Orang Islam tidak percaya Trinitas karena Tuhannya tidak berkarya untuk penyelamatan umat. Dia hanya kasih peringatan, kasih teguran, ancaman-ancaman saja. Begitu loh, itu bedanya di situ. Supaya kita bedakan Trinitas ini dengan tauhid yang dipegang oleh orang Islam tuh tauhid tidak bikin apa-apa. Itu di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa tidak merubah nasib seseorang kecuali mereka merubah sendiri. Beda dengan Alkitab yang mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? Orang bisa benar kalau hanya dituntun oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Itu perbedaan kita dengan umat-umat yang lain, umat Islam misalnya. Sehingga di sini kita tahu pasti bagaimana kita bisa berbeda dengan orang lain kalau kita berani melawan kecenderungan untuk menjati sesama manusia. Orang Kristen cenderung diajarkan untuk ngalah. Bukan untuk mati-matian mengalahkan orang lain, tidak. Yesus membuktikan dirinya, dia berkorban demi ambisi orang lain yang dikuasai oleh roh jahat, yaitu orang-orang Yahudi yang dituntun oleh iblis itu. Mereka akhirnya menjahati. Orang Yahudi tidak bisa menyatakan dirinya benar, dia menyalip, menganiaya, menghina, mentempeleng, meludahi, segala macam yang kebencian itu dimuntahkan di dalam penyalipan. Jadi coba kita belajar tentang penyalipan itu seperti apa. Itu luar biasa banget. Itu kecenderungan hati manusia yang jahat. Dimuntahkan semua kepada Yesus. Itulah bedanya Roh Kudus dengan roh dunia yang bukan Roh Kudus. Itu kejahatan yang ditumpahkan, dibuktikan oleh orang Yahudi sendiri. Walaupun mereka itu umat Tuhan. Tapi karena tidak punya Roh Kudus, mereka memuntahkan semua apa yang kebencian dalam hatinya. Makanya di dunia ini kalau orang sudah melakukan, itu roh dunia, itu roh jahat itu. Makanya Yesus mengajarkan supaya kita ngalah saja gitu. Karena pembalasan adalah aku. Di sini makanya kita punya kekuatan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan. Ya, di dalam penderitaan kita ada pengharapan dari Tuhan bahwa Tuhan akan membalas, kita tidak perlu membalas. Dan itu terbukti memang setiap perbuatan yang jahat siapapun itu melakukan pasti dia dapat resiko. Ya, menghina orang kita juga akan dihina. Akhirnya ya mereka yang menghina, memfitnah orang, akhirnya mereka juga difitnah, dihina orang juga. Akhirnya ya seperti itu. Lalu mereka semakin menjadi jahat karena mereka tidak terkesan sebagai orang yang benar. Lalu mereka berusaha nutupi kesalahan-kesalahan itu dengan berbagai macam dalih. Itu di situ bukti peranan roh dunia itu di situ. Roh dunia itu menyesatkan orang supaya dia berbuat jahat terhadap orang lain. Itu bukti. Sedangkan Roh Kudus itu dia harus pastikan bahwa orang ini tidak boleh berbuat jahat terhadap kamunya. Orang harus merasa damai dengan kita gitu. Tidak boleh kita menjati orang, tidak boleh kita menghina orang, memfitnah orang, menyakiti hati orang, tidak boleh. Karena orang yang sakit hati itu lebih dari pembunuhan itu. Sakit hati orang sampai kepahitan segala macam. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita misalnya orang Kristen juga sudah terlanjur berbuat salah, ya kita minta maaf. Datang minta maaf sehingga memulihkan hatinya yang terluka. Itulah ajaran-ajaran kepada Kristen. Jadi kita bukan berteori di sini. Kita bicara tentang fakta. Orang Kristen masih banyak melanggar, itu kita harus akui. Saya kadang-kadang juga masih kadang-kadang salah gitu ya. Tapi saya kepada Tuhan ampuni saya salah gitu. Itu memang untuk tuntunan Roh Kudus itu tidak mudah. Karena kita berlawanan dengan kecenderungan hati kita. Kita punya hak menentukan juga gitu. Nah, di sini bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Makanya kalau kita bicara tentang Yakub, dikatakan dia bergumul dengan Tuhan dan manusia, lalu dia menang. Maksudnya menang itu berarti dia menang karena mengikuti kehendak Tuhan. Dan dia bertarung dalam kehendaknya sendiri dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Nah, disitulah kunci daripada kehidupan orang Kristen yang di dalam memutuskan segala sesuatu itu mempertimbangkan pertimbangan menurut kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kalau kita berani konsisten sebagai orang Kristen, kita harus berani ikuti keputusan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dia tidak mungkin berbuat yang salah. Jadi kalau ada orang bilang dituntun roh kebenaran tapi berbuat salah, itu bukan roh kebenaran itu. Itu roh penyesat itu. Nah, sehingga ini saya kira ini yang penting buat kita, karena ajaran tentang Trinitas itu lebih menekankan tentang bagaimana supaya kita bisa melakukan atau berlaku yang baik, yang benar terhadap sesama kita. Kalau kita masih menjahati, itu bukan maksud Tuhan. Jadi kita bicara Roh Kudus, bicara Trinitas, itu intinya di sana. Trinitas itu karya Tuhan. Jadi kalau ada yang menantang itu, ya berarti dia bukan dari Tuhan itu. Karena Trinitas itu karya Tuhan. Karya Tuhan artinya kehendak Tuhan supaya manusia menjadi orang yang baik itu melalui Trinitas. Pertama, penebusan terjadi karena
setelah manusia jatuh di dalam dosa, Taman Eden itu putus hubungan antara manusia dengan Tuhan. Putus hubungan, manusia berjalan menurut maunya sendiri, ya. Makanya lalu di zaman-zaman dulu ditenggelamkan semua itu orang-orang itu. Begitu. Oke. Lalu Bu Uti mungkin ada. Ya, saya mau tambahkan, Pak, itu. Ya, minta itu ya. Jadi Silakan, gini ya, Pak Juma ya. Kami orang Kristen tidak mengetahui, tidak sama sekali tidak berpikir bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus ya, karena pribadinya beda ya, wujudnya beda, perbuatannya beda, sifatnya beda ya. Yang perlu Pak Juma ketahui ya, Nabi Muhammad sendiri telah mengatakan dengan lantang kepada umatnya, aku tidak tahu apa itu roh ya, roh itu urusan Tuhanku, aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit gitu kan kata Nabi Muhammad ya. Tetapi Pak Juma dengan banyaknya bercerita mengatakan dengan berani mengatakan bahwa Jibril adalah Roh Kudus ya. Itu artinya bahwa Pak Juma telah lebih hebat dari Nabi Bapak Juma sendiri ya. Karena jelas perkataan dari Nabi Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, setelah dia mengatakan seperti itu, kita balik ke Alkitab ya. Karena Tuhan kami itu adalah roh. Dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan kami adalah roh. Artinya dengan secara tidak langsung Tuhan yang benar, Tuhanku itu adalah memang roh. Ya kan? Tuhan itu adalah roh. Nah, satu hal yang saya mau kasih tahu, Jibril jelas bukan Roh Kudus ya, karena pengejawantahannya, karena sifatnya ya. Yang perlu Pak Juma ketahui ya, di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya, Roh Kudus itu adalah penghibur ya, tetapi roh penghibur atau Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku. Nah, itu dia ya. Tidak pernah sekalipun Jibril menyatakan diri bahwa dia diutus di dalam nama Isa ya kan. Bahkan dia itu adalah yang mengatakan ya, dia bahkan menyiarkan Isa, tetapi dia bukan diutus oleh Isa. Kalau Isa itu adalah Yesus ya. Ya, sekali lagi saya mau bacakan ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dan diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku. Nah, itu dia ya. Jadi Roh Kudus itu haruslah di dalam nama Yesus ya. Dia diutus oleh Yesus itu sendiri ya. Yesus sendiri ya. Al-Qur'an tidak sama sekali tidak mengindikasikan bahwa Jibril itu utusan dari Yesus Kristus ya. Lalu satu hal lagi yang harus Pak Ajuma ketahui, Roh Kudus itu dia bersaksi tentang Yesus. Ya, tidak ada sedikit pun ya dari kitab Bapa yang perkataan Jibril yang bersaksi tentang Yesus. Adapun dia katakan bahwa Isa, tetapi ingat Isa bukanlah Yesus ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 6 ya dikatakan bahwa, saya bukakan dulu ya, Yohanes 15 ayat 6. 15 ayat 6 dikatakan bahwa ayatnya yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dia di dalam, bukan, Yohanes 15 ayat 26, salah ini ya, ayat 26-nya ya. Sebentar. Ini saya bacakan ya. Jikalau penghibur yang akan diutus oleh Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu dia ya. Inilah dia yang mendatangi gitu kan, yang Gabriel, oh bukan ya, ini lain lagi ya. Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, itu dia. Jadi Roh Kudus itu bicara tentang Yesus Kristus ya. Sedangkan di tempat Bapa, Jibril betul-betul menyangkali ya, mengatakan bahwa itu adalah dari Jibril. Dia mengatakan ya, kalau kalian mengarahkan ya Isa itu adalah Yesus, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Ya kan, ini bertolak belakang Pak ya. Karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Sedangkan di sini Yesus sendiri mengatakan ya, ia akan bersaksi tentang aku. Tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus itu siapa? Penebus dan juru selamat. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah. Di dalam Matius 16 dikatakan ya pernyataan dari Petrus ya, ini dia Roh Kudus ya, ini dia. Ya, Roh Kudus itu yang menyaksikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah gitu kan. Anak Allah itu siapa? Yang datang dari sorga, yang berasal daripada sorga, yang adalah siapa? Yang diteguhkan oleh Rasul Yohanes bahwa dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, itu dia Pak ya. Lalu Roh Kudus tercatat juga di tempat kami ketika Yesus menjanjikan Roh Kudus itu turun di antara murid-muridnya di dalam Kisah Para Rasul 1 di hari Pentakosta itu, Roh Kudus itu dia membuat membuat murid-muridnya ketika Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia menyuruh
murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Lalu setelah dia naik, dia mengatakan dia akan mengirimkan Roh Kudusnya. Lalu di hari Pentakosta itu Roh Kudus itu turun. Bapak tahu nggak apa yang dilakukan? Roh Kudus itu membuat mereka berkata-kata dalam seluruh bahasa yang diberikan, ya, untuk mereka pergi, ya. Mereka tidak tahu, ya. Mereka disuruh pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada seluruh bangsa. Mereka yang tidak tahu bahasanya, di sini dikatakan, ya, di hari Pentakosta itu ini, ya, dikatakan, bukankah mereka ini orang yang berkata, nih dia, pada waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh. Saya baca dulu, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, ya, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hingga pada diri mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bertentangan sekali dengan perbuatan dari Roh Kudus yang mengilhami Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyunya, ya. Karena di tempat Bapak hanya ada satu, ya, aku tidak mengutus satu rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, bahasa Arab, ya. Jadi bertentangan, Pak, ya. Dari perbuatannya kita tahu ini bukanlah Jibril bukanlah Roh Kudus, ya. Ketika dikatakan Jibril itu menghampiri Nabi Muhammad tanpa saksi yang di goa itu, kan, dia mengatakan bacalah gitu, kan, kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengkonfirmasikan, saya tidak bisa membaca. Dan ini jelas bukan Roh Kudus di tempat kami, karena Roh Kudus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang Maha Tahu, ya. Dan Roh Kudus itu dia menyembuhkan orang sakit, kan, dikatakan oleh Yesus, ya, tugas Roh Kudus, ya, kamu akan menerima Roh Kudus, ya, dan kamu pergilah dan sembuhkan orang, ya, orang sakit, tahirkanlah mata orang buta, ya. Jadi kalau kamu mengatakan Jibril itu adalah Roh Kudus, ketika dia mengatakan kepada Muhammad, bacalah, Muhammad yang tidak bisa membaca itu dengan semerta-merta akan melek huruf. Ini pekerjaan Roh Kudus yang perkataannya penuh kuasa, ya. Karena itu, ya, Roh Kudus diturunkan untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyatakan kebenaran, untuk melakukan segala mujizat rohani itu, kan. Tetapi di tempat Bapak Jibril nggak bisa apa-apa, bahkan dikasih tahu, oh, saya tidak bisa membaca, ya, dan tidak ada perbuatan ketuhanan dan tidak ada kuasa dari Jibril untuk membuat Muhammad lalu bisa membaca. Ya, Yesus ketika dia mengatakan, hai orang lumpuh, bangun dan berjalanlah. Orang itu berjalan, Pak. Ya, perkataannya itu adalah firman. Perkataannya itu adalah penuh dengan kuasa, gitu, ya. Jadi bertentangan, bertolak belakang sekali. Justru di dalam kitab Bapak, yang Bapak bilang Jibril adalah Roh Kudus itu menentang penguasa yang telah menebus dia. Ya, yang di dalam Alkitab kami, di dalam Yohanes itu, ya, antikristus itu adalah orang yang mengatakan bahwa Kristus, yang menolak bahwa Kristus telah datang sebagai manusia, ya, itu dia. Ya, Kristus telah datang sebagai manusia. Kita telusuri dulu, Kristus itu siapa? Kristus itu kan artinya Tuhan. Tuhan telah datang sebagai manusia, tetapi diputar balik oleh Jibril. Jibril mengatakan Isa itu manusia yang dituhankan. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, gitu, ya. Jadi nggak ada hubungannya Jibril dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang merupakan pemberi mujizat, ya. Bahkan dikatakan, ya, bahwa rasul-rasul ketika diutus mereka melakukan segala mujizat-mujizat ilahi yang luar biasa karena Roh Kudus telah turun di atas mereka. Mereka bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan ketuhanan sebagai tanda bahwa mereka itu berasal daripada Tuhan. Tetapi Jibril di tempat Bapak bahkan tidak sanggup menyembuhkan Nabi Muhammad kalau dia sakit. Bahkan Nabi Muhammad dikatakan di dalam Sahih Muslim, saya baca, ada orang yang meminta kesembuhan, lalu dia meminum air wudunya Nabi Muhammad, tetap tidak sembuh. Bahkan Muhammad mengatakan, aku tidak tahu apa itu mujizat. Mujizat itu aku tidak punya mujizat. Aku juga dengan orang, nih, ya, di sini, ya, dikatakan, ya, Al-Ankabut 29 ayat 50.
Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Katakanlah sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Di dalam Al-Quran tidak ada perbuatan Roh Kudus yang dimanifestasikan di dalam diri Nabi Muhammad. Dia nggak punya mujizat. Sedangkan Roh Kudus itu dialah karya mujizat itu. Dia nggak punya, Pak. Jadi nggak bisa Bapak sama-sama kan Roh Kudus dengan Tuhan dengan Jibril, jangan Pak, beda Pak, tidak sama sekali. Adapun Bapak mengatakan tadi dari perbuatannya lah ya Allah mengajarkan bahwa kasihinilah, berkasih sayanglah, itu penuh dengan kontradiksi Pak. Bahkan Yesus mengatakan kalau kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu ya, yang seakidah dengan kamu, orang yang satu geng dengan kamu, satu tim dengan kamu, apakah lebihnya kamu daripada orang berdosa? Ya, di tempat Bapak mengasihi itu sesama Bapak. Bahkan di Quran Bapak jangan mengambil wali dari pihak lain gitu kan, dari orang kafir. Perangilah orang kafir, tidaklah orang-orang kafir itu mendapatkan kekerasan. Jadi yang Bapak bilang mengasihi itu hanya untuk lingkungan Bapak sendiri. Tetapi Alkitab telah menyatakan itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Yesus mengatakan yang seperti itu adalah bukan berasal dari Tuhan. Pekerjaan ya Roh Kudus adalah dia bisa mengampuni seperti yang dibicarakan oleh pendeta Martin tadi ya. Jadi sama sekali Pak, Bapak lemah sekali pembuktian bahwa Jibril adalah Roh Kudus. Oh, sama sekali tidak Pak ya. Kalau Jibril adalah Roh Kudus, saya mau tanya ya, di mana bukti bahwa Nabi mempunyai mujizat menyembuhkan orang sakit, memelekkan mata orang buta? Ya kan, karena dia mengatakan semuanya dari Jibril, dan Jibril itu adalah Roh Kudus gitu kan? Ya, tetapi ingat di dalam Al-Quran ya Pak, yang menyembuhkan orang mati, memelekkan mata orang buta, mengusir setan, bukan bahkan ya itu dia, itu pekerjaan Roh Kudus Pak. Itu tanda yang paling krusial, nggak bisa diganggu gugat. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih ya. Saya mulai dari penjabaran Pak Martin tentang kejahatan yang kemudian diajarkan oleh roh jahat dan bukan dari Roh Kudus. Kejahatan di atas muka bumi ini yang tidak ada taranya, tidak ada bandingannya, adalah pekerjaan setan yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Catat itu. Pekerjaan iblis, pekerjaan setan yang paling kejam di atas muka bumi ini adalah ketika iblis mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Tidak ada kejahatan yang lebih jahat daripada itu. Kenapa? Karena upahnya kekal di neraka. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Iblis bekerja supaya membentuk ilah lain dengan konsep Trinitas yang dibuat oleh Romawi pada tahun 325 Masehi. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Abraham, Ishak, Yakub gak pernah mengajarkan Trinitas. Yang mengajarkan Trinitas adalah iblis. Mohon maaf, dicatat itu. Kenapa saya katakan iblis? Karena pesan Tuhannya, jangan ada ilah lain. Tapi kemudian membentuk ilah baru. Berupa manusia, Yesus, dan juga burung merpati. Yang kemudian diambil namanya dari Al-Quran Roh Kudus. Itu yang pertama. Sekali lagi, kejahatan yang paling besar atas muka bumi yang tidak ada bandingannya adalah ketika manusia menyembah selain kepada Allah, tetapi menyembah kepada sesamanya manusia. Itu yang pertama, catat. Kemudian, ketika dikatakan bahwa orang Islam itu, ya dikatakan oleh Pak Martin tadi bahwa orang Islam itu di dalam kitabnya diajarkan bahwa manusia diajarkan akan menjadi musuh dari yang lain. Turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Nah, sekarang kita identifikasi. Apakah benar manusia dan manusia lain itu bermusuhan? Benar. Berarti berbicara mengenai kebenaran firman, Al-Quran lebih akurat. Karena 1400 tahun silam, Al-Quran menerangkan tentang keturunan Adam, ketika turun ke muka bumi, mereka akan bermusuhan satu sama lain. Jangankan Islam dengan Kristen, Kristen dengan Kristen bermusuhan. Apakah Al-Quran ini salah? Benar. Inilah mujizatnya, Bu Uti. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Jadi ketika setan ini berhasil membujuk Adam alaihissalam, lalu kemudian bersumpah ketika dia minta untuk diperpanjang usianya, dia diberi izin
untuk kemudian menguji manusia, menyesatkan manusia. Sehingga Allah mengatakan, turunlah kamu, sebagian yang akan menjadi musuh sebagian yang lain. Kenapa? Karena sebagian di antara kalian ada yang percaya kepada nabi-nabi palsu. Makanya bermusuhan. Nah, bagaimana dengan Bible? Apakah tidak mengajarkan hal yang sama? Lebih sadis. Kejadian 3, ini udah berulang saya sampaikan. Kejadian 3 nomor 15 sampai nomor 24. Aku Tuhan akan membuat permusuhan. Siapa yang membuat permusuhan? Tuhan. Kalau di Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan, engkau akan sebagian daripada kalian akan bermusuhan satu sama lain. Berarti yang bermusuhan ini adalah manusia yang membangkang perintah Tuhan dengan manusia yang taat kepada perintah Tuhan. Bukan Tuhannya yang menciptakan permusuhan. Turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Artinya ada manusia yang ingkar terhadap perintah Tuhan, terhadap ajaran para nabi, yang akan menjadi musuh kepada penegak ajaran amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Pak yang harus Anda pahami. Sementara kitab Kejadian 3 yang membuat permusuhan adalah Tuhan. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu sehingga kamu tidak mengerti tentang kebenaran dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu. Berarti yang mengadakan susah payah kepada seorang wanita yang hamil, Tuhan. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Siapa yang membuat itu? Tuhan. Tuhan yang mengadakan semua hal-hal yang buruk. Di dalam Kejadian 3 nomor 15 nomor sampai nomor 24. Jadi tolong, kalau belajar Quran itu harus berdasarkan ilmu. Karena ini berasal dari Ruhul Kudus. Nah, terkait dengan materi selanjutnya. Manusia tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali yang sedikit. Khususnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Betul itu. Betul. Itu sangat benar. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sekarang ketika saya tanya kepada Ibu Uti, apa perbedaannya antara Tuhan Bu Uti yang roh dengan iblis yang juga roh? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana wujud roh? Bagaimana wujud rohnya Tuhan? Bagaimana wujud rohnya manusia? Mingkem, diam. Kenapa? Al-Quran mujizat yang Anda cari. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Pengetahuan tentang ruh oleh kepada siapapun itu tidak ada kecuali sedikit, dan itu hanya diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Allah? Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa ma utitum min ilmi illa qalila. Wahai Muhammad, aku memberikan pengetahuan tentang ruh kepadamu hanya sedikit. Dibandingkan orang Kristen, nggak ada yang ngerti apa itu roh. Malah dengan butanya terhadap roh, roh juga dituhankan. Bukti bahwa 100% Kristen itu buta tentang roh. Roh dituhankan. Sementara Roh Kudus menjelaskan kalau yang dikatakan ruh itu jelas. Kadang malaikat, kadang makhluk, kadang kemudian esensi kekuatan yang diberikan oleh Allah, kadang dikatakan sebagai wahyu Allah, kadang dikatakan itu adalah malaikat Allah. Berarti pengetahuan baginda Rasulullah Muhammad SAW lebih tinggi di atas seluruh orang Kristen di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena orang Kristen hanya berada dalam kebingungan. Apa itu? Allah itu roh, maka sembahlah dalam roh. Tapi Tuhannya juga Yesus. Di mana Yesus bukan roh. Yesus adalah manusia, tapi juga disembah. Burung merpati juga bukan roh, tapi dikatakan juga dia adalah bagian dari Trinitas. Bingung dengan kebingungan, sehingga muncul akal-akalan. Apa sebabnya? Tidak tahu sama sekali tentang ruh. Rasul Muhammad SAW masih mengetahui tentang ruh meskipun sedikit. Itu poin. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Betul. Saya tidak pungkiri itu. Sekarang mari kita lihat. Roh Kudus ini bekerja kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW atau Roh Kudus ini bekerja kepada Kristen? Tanya Kristen. Coba. Apa yang dipersaksikan Roh Kudus tentang Yesus? Yesus, Kristen mengatakan begini. Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Apakah Yesus pernah mengajarkan begitu? Tidak. Berarti roh apa yang mengajarkan Kristen demikian?
roh jahat. Jangan Kristen, mereka kan korban. Lalu siapa? Paulus, coba kita Paulus. Paulus, siapa Yesus itu? Menurut roh yang datang kepadamu. Oh, Yesus itu adalah manusia yang mati, disalibkan, lalu dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Coba kita tanya kepada Yesus, benarkah Yesus kematianmu, begitu kau bangkit akan menjadi Tuhan? Tidak pernah Yesus ajarkan itu. Berarti roh yang datang kepada Paulus, lalu kemudian diaminkan oleh teman-teman Kristen, itu roh apa? Roh Kudus atau roh apa ini? Karena Yesus mengatakan, Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4, ujilah setiap roh. Nah, ketika ada roh yang membimbing Anda untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia, diuji dulu dong. Apakah itu roh kudus atau roh kesasar? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Apa pernah Yesus mengajarkan panjangan banget, Pak. Yang datang dalam rupa manusia? Tidak. Tapi kenapa hari ini Trinitas menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Roh apa yang membimbing kalian? Roh kejahatan atau roh kesasar? Belum, masih ada, Bu. Masih banyak, Bu. Panjang, gimana semua dicatat itunya. Anda menjabarkan berdua. Lalu kemudian dikatakan roh kudus itu maha tahu. Ibu Uti mengatakan roh kudus itu maha tahu. Nauzubillah. Roh Kudus menurut Yesus di dalam Yohanes 16 dikatakan, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang ia katakan. Berarti dia tidak maha tahu. Kalau dia maha tahu, maka dia akan mengatakan apapun yang ia mau katakan. Tapi ternyata dia berkata-kata tidak berasal dari dirinya. Lalu kemudian Anda mengatakan Roh Kudus bisa bermukjizat. Camkan baik-baik. Kalau Anda mengatakan Roh Kudus itu bisa bermukjizat sehingga kalian bisa bermukjizat, saya hanya bisa berpesan begini. Berhati-hatilah kalian wahai Kristen. Karena indikasi kuat yang akan diusir oleh Yesus adalah Kristen yang bermukjizat dengan nama Yesus. Bukan setiap orang yang bermukjizat demi nama aku, bernubuat demi nama aku, mengusir setan demi nama aku, yang akan masuk ke dalam surga. Tapi mereka akan kusir karena tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi siap-siap kalian akan diusir. Lalu kemudian Anda mengatakan, Islam itu tidak mengajarkan kasih. Islam itu hanya mengajarkan kasih kepada sesamanya manusia. Di awal saya sudah menunjukkan kepada Anda. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, taqu rabbakumul lati khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhu rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Wahai manusia, berkasih sayanglah kepada sesama kalian. Nah. Ya ayuhan nas. Sesama kalian. Ya ayuhan nas, Bu. Yang disuruh ya ayuhan nas. Wahai seluruh manusia, berkasih sayanglah kepada sesama kalian. Iya, betul. Ayo. Kalian. Ya, kalian siapa di sini? Manusia. Ya, kalian lah orang mukmin. Oh. Ya, silakan lanjut. Al-Quran menerangkan kepada Ibu. Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Ibu Uti itu buta, tuli dan bisu. Ini yang saya lihat, ini yang saya dengarkan, ini yang saya nyatakan bahwa Ibu ketika saya mengatakan wahai manusia, ternyata manusia itu Muslim, semuanya Muslim. Ternyata Ibu tidak ngerti di situ. Padahal yang diseru di sini adalah Kristen, Hindu, Buddha, atau apapun agamanya. Dikatakan oleh Al-Quran, wal arham, berkasih sayanglah kalian. Itu ayat, Bu. Itu ayat. Wa tusyriku bihi syai'. Oke, biarin aja, Bu. Wa bizil qurba. Kalau di dalam Al-Quran, Ibu, dikatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada sesamamu manusia. Sementara dalam kitab Ibu apa? Orang yang tidak membenci ibunya, ayahnya, saudaranya perempuan, mertuanya, tidak akan bisa menjadi pengikutku. Berarti konsep menjadi pengikut Yesus harus membenci ibu, membenci bapak, membenci saudara-saudara. Al-Quran menerangkan berbeda. Wa abudullah wa la tusyriku bihi syai' wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jari zil junubi was sahiba. Subhanallah. Jadi begitu dari saya, ya. Islam menyeru untuk saling berkasih sayang sama seluruh manusia. Demikian sementara, teman-teman. Kalau ada yang saya sampaikan kurang berkenan, itu karena saya menyampaikan kalamullah, bahasa langit yang mungkin tidak dipahami oleh makhluk bumi. Demikian. Ya, baiklah, kita bicara tentang dosa ini kan mulai dari awal jatuhan manusia. Makanya di dalam Kejadian 3 ayat 14-19 itu adalah kutukan. Tadi yang dikatakan Juma tadi itu. Perempuan akan susah melahirkan dan manusia akan berjeri lelah
untuk hidupnya, tapi hanya rumput duri dihasilkan. Lalu Kejadian 3 ayat 15 di sanalah karya. Itulah nubuatan tentang rencana penyelamatan yang Anda baca Kejadian 3 ayat 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan, akan terjadi permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan, yaitu salib. Di mana di sini kita lihat bagaimana manusia yang jahat itu merencanakan kejahatan untuk menyalibkan Yesus. Ya Yesus diam saja karena memang itu misinya untuk membuktikan betapa jahatnya manusia. Ya, itu. Dan itu dilakukan sampai sekarang, orang yang mengatakan mengenal Tuhan, tapi mereka jahatnya luar biasa. Itu. Sehingga ada Trinitas ini untuk itu. Tadi sudah saya katakan ulang-ulang, mengalah itu dasar kehidupan orang Kristen. Dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus manusia tidak bisa ngalah sama yang lain. Mati-matian. Juma sudah menyatakan diri tadi begitu banyak omongannya itu, bahwa dialah antikristus sendiri. Dia menyangkal Trinitas yang karya Tuhan sendiri. Ya, dia menyangkal karya Tuhan itu sendiri. Padahal tidak ada ajaran lain dimanapun dari Tritunggal yang lebih hebat. Tritunggal adalah karya Allah yang secara sempurna menjelaskan itu secara mendetail. Sehingga selesai, dan puncaknya adalah Roh Kudus supaya manusia bisa berbuat yang baik terhadap samanya. Itu kunci. Kita mau berteori seperti bentar apa? Pak, saya belum bicara Pak. Bapak banyak banget. Sudah hampir Jumat di tempat saya. Sabar Pak, sabar Pak. Kita TikTok aja. Kita lihat Pak Martin, mohon maaf, kita TikTok. Saya lihat jelas. Ya, nggak bisa TikTok Pak. Bapak tadi ngomong banyak. Kasih kami keterangan dulu. Nggak bisa TikTok Pak. Bapak udah ngomong banyak. Bapak udah ngomong banyak. Curang nih, mulai curang lagi Pak. Ngomongnya berjam-jam, kita diam aja. Iya, kita diam aja. Ya, sekarang saya dulu Pak. Sekarang kasih kesempatan saya bicara. Tadi ya. 10 menit. Iya, ini 10 menit kami pakai Pak. 10 menit kami pakai sebentar ya. Saya mau kasih ya. Bapak mengatakan Bapak mengatakan bahwa Rahmat Martin mengatakan Kejadian 3 itu adalah salib. Inilah pekerjaan yang bisa. Dengar dulu dong. Iya. Pak Martin, Anda mencoba membohongi. Pak Juma. Kok kayak gitu? Enak banget, curangnya kelihatan banget ya. Giliran dia ngomong sama banyaknya kita diam. Iya. Nah sekarang kasih kesempatan kami ngomong Pak Juma. Anda harus terima Pak Juma. Pak Juma, Anda harus terima kami bicara. Tadi Pak Juma bicara sedikit banyak, kami diam Pak Juma ya. Walaupun Anda memframing ya, kami harus jawab framing Anda semua. Ya, sekarang kami mau bicara Pak, kasih kesempatan ya, karena haknya punya dua-duanya bisa. Boleh memberi jawab Pak. Kasih kami kesempatan bicara. Sekarang kasih saya bicara seperti kami mendengar Pak Juma. Kalau tidak, ini orang bisa melihat. Nah, sekarang saya di-mute. Sekarang saya di-mute ya. Kami tidak dikasih kesempatan bicara sama sekali untuk memberitakan bahwa Pak Juma ini ngawur. Saya mulai di-mute lagi. Pak Juma. Nggak ada bisa, nggak boleh sembarangan ngomong ya. Nggak bisa Anda sembarangan ngomong tentang kami Pak Juma. Biarkan kami bicara. Pak Juma nggak bisa sembarangan bicara tentang kami. Ya, Pak Martin jangan dengerin Pak Martin. Apa itu dia ini ya? Kami nggak dikasih kesempatan bicara. Nih, saya di host teman-teman. Saya di host ya. Dikasih kesempatan dulu. Ya, bagaimana kan kesempatan kami bicara Pak? Kenapa saya diam dulu? Ya enggak dong. Pak Jumanya yang diam. Kalau sama Pak Martin biarin Pak Juma yang diam. Pak Juma diam. Wah, curangnya kelewatan. Istri Adam. Bukan Maria. Kan suruh dengerin dia doang teman-teman ya. Suruh mendengar dia doang yang harus didengar. Anda mengatakan itu adalah Maria? Dari aspek mana? Pak Martin jangan diam aja, Pak Martin jangan dibiarkan dia bicara. Pak Martin jangan diam aja, Pak Martin. Itu bukan nubuatan, itu cerita kan orang Islam. Teman-teman ya, kalau di tempat saya ini kan kelihatan ya, teman-teman saya di mute ya, teman-teman tuh lihat ya. Sadar diri dong. Saya dibiarin menyangkali Al-Quranmu. Terserah kamu mau terjemahkan. Ini kan ya gila ya, inilah teman-teman ya. Diplesetkan sebanyak-banyaknya. Saya itu adalah penyesatan Anda. Anda yang sesat. Ya enak aja penyesatan Anda. Enak banget ya mengklaim ini kurang ajar. Kejadian 3 itu adalah Maria. Itu Aduh. yang saya sangka, Pak. Jangan dibiarin Pak Martin. Siapa yang nyalakan itu kan, makanya saya bilang Buti dengar saja karena dia sudah membuktikan kesesatannya sendiri. Iya. Berbicara ini Bapak mengatakan apa? Itu. Kejadian 3 nomor 15. Curang sekali nih, curang. Di mana itu, Pak? Di mana kitab para nabi yang bercerita tentang salib? Tunjukkan pada saya. Anda kan orang Islam. Saya ini bicara tentang Kristen. Saya minta di kitab masa saya ditutup teman-teman ya. Yahudi.
Teman-teman saya di mute. Ya udah saya keluar saja ya, teman-teman ya, ngawur ya. Ya, saya di mute ya, jelas saya di mute ya oleh Handi ya. Pancurang ini ya. Jelas saya juga punya waktu bicara ya. Jelas Pak Juma dia hanyalah mengambil kesempatan orang, nggak memberikan kesempatan kami bicara. Pak Juma, Anda kelihatan sekali curangnya minta ampun Pak Juma. Anda kelihatan curangnya minta ampun. Anda itu ya memplesetkan kami punya lalu Anda tidak kasih kesempatan kami bicara. Anda curang Pak Juma. Iya memang Pak Martin bicara. Ya. Pak Jumanya diam, Pak Juma diam, Pak Juma diam, Pak Juma diam. Kasih kesempatan orang bicara. Curang. Kejadian 3 itu bercerita tuh, tentang kan, dia jangan kasih kesempatan dia bicara dong. Enak aja Pak Juma udah waktu udah selesai Pak Juma. Waktu udah selesai Pak Juma. Ya kasih kesempatan Pak Martin bicara dong. Nggak bisa. Oh nggak bisa lah. Apaan ini mah curang. Ya udah keluar aja Pak. Ngapain begini? Enak aja. Ya sharing lah saya ya teman-teman. Ya udah saya keluar. Curang banget. Gila. Ya teman-teman, jadi itu ya teman-teman ya, aduh luar biasa sekali katanya. Apakah Roh Kudus adalah Jibril ya? Itu udah dia nggak bisa jawab saya tadi teman-teman. Dia sama sekali tidak bisa dan tidak menyanggah saya sama sekali ya. Bagaimana mungkin Roh Kudus adalah Jibril ketika Roh Kudus itu dialah pemberi ya, pemberi mujizat-mujizat, dialah yang berkuasa yang mengadakan mujizat-mujizat. Muhammad nggak punya mujizat gitu kan. Lalu bagaimana mungkin dia itu adalah Jibril itu adalah Roh Kudus karena dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memberitakan Yesus tentang kebenaran Yesus, bahkan bersaksi tentang Yesus. Gimana mungkin dia dikatakan adalah Roh Kudus ketika di dalam Al-Maidah 72 ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dia menyangkal ya, kalau dia mengatakan Isa itu adalah Tuhan, dia menyangkal bahwa Jibril menyangkal Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Alkitab telah mengatakan pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kesaksian ya tentang Yesus itu ya. Bagaimana mungkin itu ya Jibril itu adalah Roh Kudus karena Jibril itu dia maha tahu gitu kan dan dia maha kuasa, dia pemberi mujizat. Ketika Nabi Muhammad ada di dalam goa dikatakan bacalah ketika Jibril mengatakan bacalah ya orang buta huruf juga langsung bisa baca gitu kan. Ketika Yesus mengatakan bangunlah ya orang lumpuh langsung bisa bangun. Lah ketika dia bilang bacalah tetap aja nggak bangun-bangun ya, tetap aja nggak bisa baca ya teman-teman. Itu dia, itu bukan Roh Kudus ya. Dan satu hal lagi, Roh Kudus itu dia apalagi teman-teman ya, dia bermujizat dan dia Roh Kudus itu berbicara dalam bahasa masing-masing ya. Ya ketika murid-muridnya disuruh untuk berbicara ya, untuk pergi ke seluruh bumi, lalu diberikan di hari Pentakosta Roh Kudus itu turun ya, dan di situ murid-muridnya bisa dalam berbahasa segala macam. Lah di tempat dia katanya Roh Kudus adalah Jibril ya, mewahyukan kepada Muhammad. Lah wahyunya hanya dalam bahasa Arab gitu kan teman-teman. Itu banyak sekali perbedaan yang nggak bisa di ini. Dan Pak Juma sama sekali tidak menyinggung saya punya statement ya teman-teman. Dia memberikan narasi baru lagi. Lalu katanya Roh Kudus itu adalah memberikan penghibur gitu kan, memberikan rahmat, mengajarkan kebaikan ya. Berkasih sayanglah kepada kamu ya, kepada kamu sekalian kamu ya, berkasih sayang kepada diri mereka sendiri. Ya memang iya di tempat mereka memang saling, mereka itu orang berkasih sayang kepada diri mereka sendiri, seakidah, seukuah gitu kan. Tetapi ketika dikatakan ya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa adalah perangilah orang-orang yang tidak berjalan di jalan Allah. Itu kan kontradiksi teman-teman ya. Itu memang untuk orang-orang kafir yang bukan mengikuti, yang bukan seakidah, itu memang tidak disayang-sayang. Bahkan darah mereka halal gitu kan. Bahkan mereka diberikan orang-orang pada zaman dahulu itu yang tidak mau terima dia dikasih bayar pajak teman-teman. Apa urusannya suruh bayar pajak untuk hidup ya teman-teman? Itu kan bohong banget gitu teman-teman ya. Kami cuma hanya tidak bisa dikasih kesempatan untuk bicara ya. Kalau saya dikasih kesempatan bicara, saya babat habis dia itu. Nanti saya tantang dia ya. Seenak-enaknya aja gitu ngomong ya. Lalu dia memakai ayat-ayat kita teman-teman ya. Ayat-ayat kita bahwa Tuhan melakukan permusuhan. Sedangkan itu permusuhan antara iblis dengan manusia loh. Dari sana juga begitu ya. Dia mengandaikan bahwa itu untuk Adam gitu kan. Mana ada, itu kan permusuhan, itu kan untuk iblis, bicara pada iblis ya. Permusuhan antara iblis dan anak dari keturunan dari iblis dengan keturunan anak manusia yang Maria itu, keturunan itu ya. Itu kan bicara tentang iblis dan manusia. Lalu dia mengatakan ya, katanya ajaran yang paling biadab katanya gitu teman-teman ya, ajaran yang paling kejam katanya gitu kan teman-teman, adalah memerintahkan orang manusia untuk menyembah manusia gitu kan. Tetapi Allahnya sendiri malah bilang begini gitu kan. Kepada Adam itu disuruh, bahkan malaikat dan iblis disuruh nyembah Adam gitu kan.
nyembah manusia, ya. Itu bertentangan loh teman-teman. Kita balikin lagi aja ke dia, balikin aja. Dia tidak mengerti apa yang diomongin gitu dan sok tahu, lebih tahu daripada nabinya. Iya kan tadi dia mengatakan teman-teman ya, ajaran yang paling hebat adalah menyembah manusia, ajaran yang mengajarkan menyembah manusia. Lah ini teman-teman ya, saya baca ya. Iblis dengan malaikat juga disuruh menyembah manusia, ya. Iblis dengan malaikat juga disuruh menyembah manusia. Masalahnya pada waktu itu ya menyembah Adam. Masalahnya pada waktu itu Adam belum ada, manusia-manusia lain belum ada. Kalau ada manusia-manusia lain keturunan Adam gitu disuruh menyembah Adam, ya disuruh juga manusia menyembah Adam itu kan. Iya kan? Itu kan dia ngawur itu kan, dia ngawur sekali gitu. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad maha tahu tentang roh, gitu ya teman-teman ya. Ini ada di dalam Sahih Muslim 136 ya. Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh. Oh ini tentang ini ya, tentang mengasihi sesama tadi ya. Wahai Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau hendak membunuh Abdullah bin Ubay. Jika engkau memang hendak membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Dan aku akan bawakan kepalanya untukmu. Demi Allah, orang-orang Khazraj telah mengetahui bahwa tidak ada anak yang lebih berbakti kepada ayahnya daripada aku. Akan tetapi aku khawatir kalau engkau akan menyuruh seorang laki-laki muslim untuk membunuhnya dan jiwaku tidak dapat menahanku melihat orang yang telah membunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah manusia sampai aku membunuhnya. Dan dengan demikian aku telah membunuh ya. Dan dengan demikian aku telah membunuh seorang mukmin karena seorang kafir dan aku masuk ke neraka karenanya. Maka Rasulullah berkata, justru kita akan bersikap baik dan bersahabat dengannya dan bersikap lemah lembut kepadanya selama ia masih bersama kita. Nah itu kan ya, ini dia Nabi tadi saya bantah dia kan. Memang mereka berkasih sayang teman-teman ya. Berkasih sayang, tetapi untuk orang yang tidak menyembah dia, ya bunuh orang kafir gitu kan. Dan Yesus tadi mengatakan kalau kamu hanya baik kepada orang-orang yang mengasihi kamu, yang seakidah, yang seukuah, yang ini, ya penyamun juga kayak gitu. Geng gangster di sana kan mereka saling sayang loh teman-teman. Ya pasukan geng itu mereka saling sayang, paling saling setia loh. Justru orang yang paling setia kawan itu adalah orang para gangster ya. Jadi ketika ada temennya digebukin, mereka satu gerombolan datang ngegebukin. Itu teman-teman. Itu dia ya. Tetapi coba lihat ketika orang gangster itu keluar dari punya dia kelompok, mati hukumannya teman-teman ya. Penggal kepala. Nah seperti ini ajaran bukan berasal dari ajaran Tuhan. Saya mau bantah itu, nggak bisa, nggak dikasih waktu teman-teman ya. Curang banget ya. Ketika Pak Martin ya mau ngomong nggak dikasih waktu, langsung dia prep gitu teman-teman ya, sok-sok gitu menghina ya. Ini kayaknya Pak Jumani harus ditampar oleh Roh Kudus nih biar dia ngerti gitu loh teman-teman ya. Ya selamat siang Pak Yaron, selamat siang. Selamat siang Pak Yaron. Selamat siang ya gitu ya Pak Yaron, selamat siang Pak Yaron. Kenapa diam Pak Yaron? Pak Yaron, kenapa diam? Ya teman-teman, apalagi tadi yang saya baca ini ya. Ini saya nggak punya waktu saja ya teman-teman ya. Apalagi dia bilang tadi ya, dia kutip ayat orang. Oh maaf, ayat orang itu punya, kami orang Kristen dah tahu ya. Keturunan Adam ya paling keji adalah memerintahkan manusia untuk menyembah manusia. Iya, mengecek tadi. Memang mereka itu biadab Bu, itu mereka semua itu. Diserang itu ya. Aja Bu. Iya. Si Muhammad itu kan masih tetap menyembah berhala itu. Walaupun sudah menerima wahyu itu di Quran 74 ayat 5 itu Bu. Diserang, tapi saya nggak berani buka ya, nggak ada orang. Ya baca aja. Ya, enggak masalah nanti kalau buat nyerang Zuma CS itu Bu. Itu mereka memang sangat biadab mereka Bu. Iya. Ini biar Tuhan itu, aja kita minta pembelaan, biar Tuhan ajar. Saya teman-teman bukan karena saya cari konten ya. Saya dari dulu sebelum saya jadi YouTuber, saya tuh udah serang mereka di mana itu. Ya, gila, emang harus dilawan. Ya Bu, harus Bu. Benar sekali Bu. Saya setuju sekali Bu. KS berapa Pak? KS 74 ayat 5 itu. Iya, bilang apa itu Pak di situ Pak? Ya, ditafsir disuruh tidak menyembah berhala Mas ya. Itu kan setelah si Waraka meninggal itu kan berhenti wahyu.
Nah, itu tersuruh ayat itu. Itu ada di Asbabun Nusulnya ada. Berarti kan setelah menerima wahyu itu tetap masih menyembah berhala. Bagaimana mungkin kalau dia bilang bukan penyembah berhala nih ya, ada ayatnya. Nah, makanya ya. itu. Maka apakah itu kan tidak patut bagimu ya menganggap Al-Lata, Al-Uzza itu sebagai yang kemudian, sebagai yang terkemudian dari anak perempuan Allah, katanya begitu. Lah, bagaimana mungkin kalau Anda menyembah Tuhan yang benar malah disuruh jangan menganggap Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza itu sebagai yang terkemudian. Ya walaupun dia meralat ya, dia meralat loh, perkataan itu dia ralat. Meralat tapi 8 tahun loh, 9 tahun baru diralat itu. 9 tahun baru diralat. Itu artinya makanya itu. Tuhannya kan dalam rekayasanya dia bisa merekayasa. Bagaimana mungkin dia ralat itu 9. Itu buktinya ya itu GS 74 itu Bu ada. Itu Jibril kan nggak berani datang karena di rumahnya itu ada patung-patungnya itu. Kalau di hadisnya ada itu. Iya, dia nggak bisa, Pak. Dia ketika dia mengambil ayat-ayat kita langsung saya ketawa aja. Ya ampun Tuhan, penyesatannya luar biasa banget ini, gila ya. Jadi dia seleweng-selewengkan ayat orang gitu loh. Ya soal aku akan mengadakan permusuhan itu kan kepada iblis. Permusuhan kepada anak ya, keturunan perempuan itu kan keturunannya Hawa kan, yang langsung mengarah kepada keturunannya yaitu Yesus Kristus, karena itu kan kesaksian dari Hawa turun ke bawah Abraham, Ishak lagi kan semuanya Pak. Udah tertulis di tempat kita mengarah kepada keturunannya perempuan itu yaitu Yesus akan meremukkan kepala ular itu kan iblis. Nah, dia plesetkan tadi luar biasa. Bahkan dia mengatakan adalah hal yang paling keji ketika ada perintah untuk menyembah manusia. Lah, Tuhan Anda loh keji dong. Ya nggak ada perintah buat kami untuk menyembah manusia, sama sekali nggak ada. Ya Yesus itu tercatat bahkan jati dirinya dari awal sampai akhir perjalanan ribuan tahun itu tercatat bahwa dia itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia, ya kan? Dari itu kan. Nah itu bukan menyembah manusia, bukan ya. Adapun dia pernah menjadi manusia itu kan dulu juga ya kan Pak? Iya benar sekali Bu. Saya mendukung. Paling biadab sekali menyuruh menyembah Tuhan, menyembah manusia. Lah Al-Qur'annya sendiri menyebutkan mana dia? Adam malaikat sama iblis disuruh menyembah Adam. Ya. Nah, ini kan kita ini dia kan menolak ininya sendiri, teman-teman, disuruh menyembah Adam. Loh, kita nggak pernah disuruh menyembah manusia. Ya nggak ada suruh menyembah manusia karena Yesus itu bukan manusia sejati. Dia itu Tuhan yang pernah datang menjadi manusia, sekarang sudah kembali ke sorga, bukannya mati di kuburan gitu. Enggak ya teman-teman. Kita ini berdasarkan konteks ya, berdasarkan latar belakang, bukan seperti yang dia maksud. Iya kan, gila banget ya. Tuhan suruh menyembah Adam, iya kan? Terus di saat dia bilang suruh menyembah manusia itu keji lah ya, Tuhan lu lah yang keji. Istilahnya kan begitu Pak. Ya. Nah kalau waktu Adam belum manusia yang lain kan belum ada pada saat Adam itu diciptakan kan, itu di ayat di mana? Saya baca di Taha itu, sebentar saya lihat ya. Kita buka ya. Tapi nggak boleh buka Pak, saya nggak berani kalau nggak ada mereka ya. Ya nggak usah ditayangkan. Flashback aja gitu kan. Kan ngawur, masa Adam disuruh menyembah malaikat sama iblis suruh menyembah Adam. Iya kan, dia bilang itu khianat keji lah ya Tuhanmu. Ya, kita mah enggak. Iblis yang dilaknat tuh padahal nggak disuruh nyembah iblis. Iya. Iblisnya yang nggak mau nyembah kan? Iya, masalahnya kan nggak disuruh kan, yang disuruh cuma malaikat. Saya mau balikin ngomong kayak gitu nggak sempat ya, nggak bisa, dia udah. Ya mereka mesti terus nerocos terus Bu. Sengaja kalau nggak itu jalan keluarnya dia, triknya dia. Supaya kita nggak ada kesempatan untuk menjawab. Tapi ya kita jawab aja di sini gitu kan. Untuk menyembah Adam lah, itu kalian itu yang kalau itu balikin ke dia. Itu ajaran biadab itu, suruh menyembah Adam gitu kan. Tuhan kamu yang ngajarin kayak gitu kan. Nah, lalu tadi dia bilang ini ya. Itu loh Pak, yang berkasih sayang itu juga tadi tuh ketahuan banget berkasih sayang antara kalian. Iya kan, Yesus kan bilang kan kalau kamu hanya mengasihi, masa dia bilang katanya ajarannya berkasih sayang ya, mengasihi, mengasihi, itulah Roh Kudus katanya. Sorry ya, bagaimana dengan pengajaran dari Nabi Muhammad? Perangilah orang-orang yang tidak berjalan di rawan Allah ya. Hai Nabi, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu ya. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dilaknat. Mana itu, banyak sekali ya kontradiksi yang ngomong mereka ya. Waduh ya, apalagi Pak? Yang Bapak ingat tadi Pak, Bapak dengar kan apalagi Pak? Ya, banyak Bu ya, cuman mereka ya cuman ngeles aja, cuman mau lari aja dari
Iya. Dari kenyataannya lari mereka. Tapi kasihan ya Pak. Kasihan pengikutnya itu Bu. Kasihan yang mengikuti itu. Kalau dia sendiri nggak apa-apa. Tapi kasihan itu. Sendiri sesat, kasihan pengikutnya. Sesat nggak apa-apa. Kasihan yang ikut-ikut itu Bu. Nggak tahu apa-apa. Orang-orang yang lemah iman itu ya kasihan banget ya. Iya, kasihan itu. Makanya saya setuju Bu Uti terus berjuang terus Bu. Iya. Itu Bu pokoknya yang menyembah berhala tadi Muhammad masih menyembah berhala itu harus dikejar aja itu Bu. 474 ya 474 ya. Tadi Pak ya saya itu ya. 74 ayat 5 ya, memang kita berhala teman-teman ya. Ikuti deh itu ya. Saya punya itu ya tiap pagi ya. Kita Tuhan Yesus itu jelas tadi tentang Elia yang membuktikan bahwa Tuhan-Tuhannya mereka itu yang banyak itu ya adalah berhala. Ya memang ada jelas penjelasannya jelas. Tiap pagi itu saya ini. Ya memang jelas. Jadi nggak bisa kalau mereka mengerti ya konsep kekristenan itu mereka nggak akan kayak gini gitu. Banyak orang datang cuma ya udah disesatkan sih Pak ya. Iya, pakai bahasa yang tidak dikenal tadi loh Bu. Masalahnya kan begitu mereka. Kasihan. Ya kasihan orang-orang disesatkan itu. Gitu. Pakai bahasa yang tidak dimengerti kan pasti tersesat itu. Iya, lalu tadi Pak itu ya itulah Pak. Kalau saya kelemahan dari seorang pendeta itu mereka terlalu lembek gitu loh Pak. Ya benar Bu. Mereka meremehkan mereka itu si penghujat terlalu lembek. Iya, melemehkan tadi dibiarkan saja gitu, ngoceh menjelekan apa. Ya. Saya mah nggak bisa, cuma kan saya beda dengan Pak Martin karena Pak Martin itu dia memandang dari kasih kita dengarkan aja. Oh enggak Pak, jangan dibiarkan banyak orang tersesat gitu kan. Dan ini kesesatan, jangan biarkan kesesatan gitu. Nah itu dia, itulah kelemahan para pendeta. Mereka tuh bukan apologet gitu loh Pak. Ya. Pendeta itu mereka penggembala gitu kan. Mereka menggembalakan orang-orang yang udah di dalam kandang. Nah kalau apologet ini dia bertarung di luar, merebut orang-orang yang mau masuk jurang. Itu bedanya itu. Jadi saya tadi harusnya jangan ketemu Pak Martin. Nggak ini. Ya memang sama-sama memberitakan, cuma spiritnya tuh beda gitu. Ya Pak Martin kan cuma ngasih tahu gini-gini, takut serang aja. Langsung aja saya bilang, apaan itu Roh Kudus adalah Jibril, dari mana asalnya? Harusnya terang aja tadi. Beda banget, itu bukanlah yang sama. Nabi Muhammad aja kagak tahu apa itu roh gitu kan. Boro-boro dia mengatakan Jibril itu ada roh. Tuhannya zat kok, dari mana bisa bicara tentang roh? Tuhannya zat, bicara tentang zat, semuanya karyanya zat, dari pengejawantahannya zat, pernyataannya zat, ya semuanya zat, satu paket Tuhan yang zat. Nah kalau dia bicara roh ya dia kagak tahu itu karena iman orang lain, iya kan Pak? Iya benar Bu. Kan karena Tuhannya zat, makanya mereka semua lahiriah daging. Orang Tuhannya zat kok. Zat itu kan lahiriah daging ya, bukannya roh. Nah kita ranahnya roh. Dia bilang kita nggak tahu, Nabi Muhammad yang lebih tahu. Tahu dari mana? Apa yang dia terangkan tentang roh itu? Tuhan kamu aja, saya mau bilang itu, Tuhan kamu aja zat, bagaimana dia bisa tahu? Lah Tuhan kami itu roh, banyak sekali kata roh itu tertulis di dalam Alkitab. Ya mereka kok bisa percaya gitu loh, Bung. Nggak punya roh kok bisa memberi roh gitu kan? Harusnya kan nggak mungkin tuh Bu. Kalau nggak punya uang mau ngasih uang kan nggak mungkin. Kamu saya kasih uang. Nggak mau ngasih uang gimana? Iya tuh Bu. Punya kok. Harusnya kan begitu. Kalau Tuhan kita roh, mau ngasih roh ya bisa, dia punya roh. Nah, gitu loh Bu. Gampangnya kan gitu. Oh nggak punya uang mau ngasih uang, siapa yang percaya? Kok pada percaya itu loh, saya malah bingung gitu kan. Harusnya kan ya nggak punya roh, bisa ngasih roh, manusia dikasih roh. Dari mana ngasihnya? Itu kan udah melenceng sekali sebenarnya Bu. Iya. Iya. Ya, selamat pagi Pak Tarsan, selamat siang. Udah siang nih Pak Tarsan, selamat siang. Iya, selamat siang. Itulah ya, makanya saya bilang kalau pendeta ya memang bukan ranahnya loh Pak. Ya, betapapun mereka hebat, tetapi mereka nggak ngerti fight-nya itu loh. Ya, spirit nge-fight-nya itu nggak sama seperti para apologet gitu. Saya nggak tahan, tadi saya dengar suruh dia, nggak tahan banget ya. Setelah itu dia tutup lagi pembicaraan Pak Martin ya. Pak Martin malah nasehatin saya supaya jangan kita punya spirit yang perlawanan yang beda gitu.
Ya memang dia memang pendeta, ya begitulah bedanya pendeta dengan apologet itu begitu teman-teman ya. Pendeta itu dia ada kebiasaan menggembalakan, penggembalaan di dalam untuk orang-orang yang udah percaya. Jadi dia gampang-gampang aja, enteng-enteng aja ya. Pokoknya mempertahankan iman orang yang udah percaya. Nah kalau orang apologet mah enggak, merebut mereka dari api, bertarung gitu loh teman-teman. Itu yang harus kita tahu, merebut orang-orang itu dari api kita rebut itu, dari api neraka itu. Ya perang bunyinya gitu. Makanya tadi dia bilang, Uti diam aja. Aduh, saya bilang ini ya tapi nggak apa-apa lah, pendeta lah gitu kan. Iya, iya begitu teman-teman ya. Iya. Gimana Pak Tarzan? Halo Jason, Melvino, apologet. Iya, luar biasa. Shalom. Shalom. Iya, gimana? Saya tadi hanya melihat sempat di ujung-ujungnya langsung Ibu Uti keluar. Nah, di situ saya melihat dengan saya. Iya, dia cuma mempertunjukkan keiniannya dia, kepanikannya dia. Iya, dia panik. Iya. Dia panik seketika mau dijawab anunya itu. Apa semua itu Pak? Ini saya udah atur ini. Aduh, dia bilang katanya selalu biadab orang yang menyuruh menyembah manusia. Lah, Tuhanmu yang nyuruh menyembah manusia, Tuhan kami mah enggak. Yesus itu terdeteksi. Ya, dia itu siapa? Dia bukan manusia. Manusia yang dituhankan enggak. Dia Tuhan yang pernah datang. Halo Jason. Ya. Kalau Pak Pendeta Martin Ali itu Nasrani, dia itu bukan Kristianos, maklum. Makanya dia itu seneng banget di Zoom-nya Muslim. Maklum, Pak Martin Ali itu beragama Nasrani, bukan Kristianos. Betul. Iya, dia biarkan saja. Iyalah. Gitu. Dia biarkan saja. Saya mah nggak bisa. Kecuali makanya saya minta timing. Ngoceh segala macam kan. Abis itu pas dia mau ngomong, Pak Martin mau ngomong, ditutup sama dia dengan cara ngelawan gitu, ngelawan itu. Maksudnya kan menutupi ini. Habis ini udah saya tadi udah mau saya balas itu. Dasar. Enggak, kalau enggak begitu mereka kan ketahuan semua. Enggak usah jauh-jauh. Jibril itu katanya Roh Kudus. Nah, ada juga bilangnya Namus. Jadi yang mana yang betul itu? Yang betul itu adalah Namus. Namus itu apa sih? Ya kan? Namus apa sih? Namus itu gaib atau ya suatu yang luar biasa begitu. Nah, ini si Jibril ini baru punya nama setelah 12 tahun. Setelah 12 tahun dia berwahyu, dia itu punya nama tapi diberi nama oleh dianya sendiri. Jadi dia tidak memperkenalkan diri, tapi tiba-tiba dia menyatakan dia dirinya Jibril, tapi 12 tahun ya. Gitu ya. Enggak, ini sepertinya ya Muhammad dia salah dengar ya. Sepertinya kalau saya mau lihat dia mau mengambil Jibril itu adalah malaikat Gabriel. Sepertinya seperti itu. Karena kan katanya yang menyampiri Isa itu kan adalah Jibril ya. Di tempat kita kan yang menghampiri Maria itu kan waktu memberitahukan bahwa dia akan mengandung itu kan Gabriel. Sepertinya dia salah dengar lagi, salah info. Malaikat Gabriel dia bilang Jibril. Betul enggak? Nah, habis itu umatnya pada kebingungan. Jibril ini kayaknya Roh Kudus ya, lebih cepat dengan Roh Kudus. Ya, karena di ayat-ayat Makkiyah, di ayat-ayat Makkiyah itu ada yang namanya ruh kami, malaikat dan juga ya itu tadi nama Jibril itu baru ada di surah Al-Baqarah. Makanya saya katakan bahwa nama dia itu adalah pemberian dari Warokah, namanya si Namus. Namus ini baru punya nama setelah 12 tahun. Dia itu adanya di surah Madaniyah Al-Baqarah begitu. Jadi dia tidak pernah memperkenalkan diri seperti layaknya Gabriel, bukan Jibril ya. Gabriel itu memperkenalkan diri sejak pertama dia bertemu dengan Maria. Aku adalah Gabriel. Nah, kalau si Namus ini main dekap dada dia sampai Nabi Muhammad itu. Padahal awalnya memang mencekik loh, dia sampai sesak napas. Ya, kan? Pokoknya kalau kita nyebut mencekik, ntar mereka ngambek. Ya udahlah, Muhammad itu jadi kehabisan napas karena dadanya ditekan gitu aja lah. Nah, dia tidak pernah menyebut dirinya itu adalah baik Namus ataupun Jibril. Jadi dia tidak menyebut nama. Dia tidak menyebut nama. Nama Namus itu diberi oleh Warokah. Iya betul. Nah, di dalam Bukhari yang pertama itu kan
Iya, kamu adalah namus ya. 6467 Bukhari 6467 saya baca itu. Iya. Awalnya karena pemikiran Warokah itu pada waktu itu dia kira seperti Musa gitu kan. Makanya Warokah itu berkata kemungkinan kamu ini memiliki kenabian seperti Musa. Itu sehingga engkau diberikan namus kan begitu. Namus itu kan bukan malaikat. Namus itu kalau dikatakan itu suatu benda yang nyata gitu, yang kelihatan atau yang luar biasa begitu. Seperti ya mungkin seperti Musa membawa 10 perintah Allah itu kali. Mungkin seperti itu namus itu. Iya mungkin ya. Yang jelas itu kan pendapat ya, Bro. Itu kan pendapat Warokah. Jadi jelas bahwa maaf kata nih, ini sudah sesuai dengan dalil bahwa mereka itu memang penuh dengan pendapat. Jadi Allah ini wahyu-wahyunya butuh yang namanya tafsir, butuh yang namanya istihad ulama. Jadi wahyu Allah ini nggak lengkap kalau tanpa tafsir dan istihad ulama. Kasihan banget. Begini Pak, intinya kan huwak itu awalnya berarti. Intinya huwak gitu aja awalnya. Iya. Kalau saya loh, huwak itu sudah huwak. Wah, jangan disebut hoax. Sudah aja dapat bisikan, tapi bisikannya tidak lengkap. Jadi bisikannya tidak lengkap dan diperlengkapi oleh pendapat. Jadi kalau saya katakan mereka adalah agama pendapat yang disempurnakan oleh pendapat, ya jangan disalahkan. Memang mereka disempurnakan oleh pendapat dan juga kalau zaman sekarang kan namanya huwak, Pak. Tidak mengerti, tidak melihat. Bisa kalau hoak itu adalah kalau zaman sekarang hoak, Pak. Kalau zaman sekarang kan hoak. Gitu loh, Pak. Tidak mengerti, tidak melihat, bisa menyebutkan itu. Iya kan. Bro, itu namanya kalau zaman dulu nggak ada hoak. Bukan salah. Umi, jangan hoak. Umi itu enggak, kalau zaman sekarang Pak. Bisa baca dulu nggak ada. Tapi nggak paham. Baru gitu mendapatkan hal yang baru, hal-hal yang masih asing baginya begitu. Itu namanya umi. Enggak, maksudnya yang ngasih tahu kan orang lain gitu loh, Pak. Bukan dia sendiri gitu loh, Pak. Kalau zaman sekarang kan hoak namanya. Zaman sekarang loh. Ya, boleh. Kalau zaman dahulu kan belum ada istilah hoak itu, gitu loh, Pak. Kalau nggak pernah melihat, nggak pernah mengerti, bisa bilang kalau itu malaikat, itu kan hoak kan berarti gitu loh. Kalau zaman sekarang loh. Zaman dulu kan belum ada. Iya kan dari orang lain kan, kabar dari orang lain, bukan dia sendiri. Kalau dia mengaku sendiri lah itu kan lain, tapi dari orang lain, nah itu anehnya itu. Iya. Ntar kita bahas itu yang tadi nih pernyataan statement itu kita ini ya tentang kan karena kita nggak sempat bahas nanti saya nggak sempat jawab jadi kita jawab aja ya. Pak Martin Ali. Iya, Pak enggak yang Pak Martin Ali itu Nasrani lah, dia itu kita kan Kristen, dia itu Nasrani, makanya dia senang di Jumnya Muslim. Malum karena Allah itu cuma menuduh dan juga mengkritisi tentang Nasrani, bukan Kristen. Kita ini Kristen, jadi nggak cocok. Allah itu telah salah menuduh kita. Jadi kalau Pak Martin Ali itu meluruskan tentang tuduhan Allah, ya dia itu Nasrani, makanya cocok. Pak Martin Ali itu pendeta Nasrani. Iya, apaan menyalahkan? Benar, kalau itu benar itu. Dalil yang dia sendiri juga kagak tahu, dalilnya juga dia salah, dalilnya salah, menggambarkan tentang Yesus adalah Isa juga salah. Dari mana itu kalau bukan hoak? Kabar burung, ya udah kabar burung dia fitnah pula gitu, Yesus bukan Tuhan. Ya silakan saja dia mau punya Tuhan seperti itu ya silakan, tapi jangan gini Bu Uti, jangan kabar burung, tapi kabar dari sekte Nasrani. Oh iya. Sekte Nasrani itu waktu itu ini ya bawaannya itu ya Nestorian sama Nasrani memang banyak waktu itu ya. Ya Maria Tuhannya Maria itu yang ikut. Mariamit itu atau Maria itu Tuhan dari Tuhan itu. Ya sekte Kolidrianisme yang Tuhannya itu adalah Maria, Isa dan juga Allah. Jadi ini sekte Kolidrianisme namanya. Ya benar itu.
Iya, daripada yang banyak sekali sih pengajaran-pengajaran sesat. Cuma masalahnya Alkitab kan yang ada pada saat itu kan. Makanya kalau dibilang katanya Waraka bin Nawfal penulis kitab Injil, Injil yang mana? Atas izin Allah pula ya. Ya. Jason, ya kemungkinan itu. Kemungkinan itu Injil ya, Allah itu. Kalau menurut kajian sudah tidak diperlihatkan lagi gitu. Iya, Allah itu adalah hasil terjemahan. Si Reski, Zeze, dan juga si Ishak Samaritan itu mengatakan bahwa Allah itu adalah hasil terjemahan. Jadi Tuhan mereka itu hasil terjemahan. Jadi mereka umat Tuhan terjemahan. Yakin, betul. Kalau kita menilai dari situ ada memang di kisahnya Musa itu. Di kisahnya Musa itu memang ada dibilang itu. Di channelnya itu Michan channel. Nah itu dia ngomong kalau Allah itu adalah terjemahan, terjemahan dari Hashem. Tapi kalau si Reski bilang di CCC itu dengan saya itu debatnya. Dia mengatakan kalau Allah itu hasil dari terjemahan dari bahasa Ibrani, yaitu dari Tanakh, yaitu dari Elah atau Eloah. Ya tapi diklaim jadi proper name itu. Anehnya kan itu, terjemahan kok jadi proper name. Jadi terjemahan jadi proper name, maklum aja. Nah, makanya katakan itu mereka itu umat Tuhan terjemahan. Jadi hasil terjemahan. Dan si Reski mengatakan loh dengan jelas di JCC bahwa yang menerjemahkannya itu orang Kristen. Ya. Ya ampun. Pelangak pelongok sudah itu kalau begitu. Ya, kalau ketemu si JCC ya, Boti kalau ketemu si mereka itu bisa menjelaskan. Ya, si Jason saksinya bahwa kamu mengatakan bahwa Allah itu adalah hasil terjemahan dari kitab Tanakh Yahudi, yaitu dari Elah atau dari Aramak itu. Jadi ingetin dia supaya dia malu. Profesor kok bego. Reski itu nantang saya kemarin. Reski siapa sih nantang saya kemarin tuh? Kalau saya paling dia nggak bisa lari ke doktrin. Dia kan kayaknya ini sosok Ibrani ya, dari bahasa-bahasa aja yang ngambil dari sana ngambil dari. Ya masalahnya kan semua nama-nama kan teoforiknya ada ke Yahweh semua. Kalau Allah kan nggak ada artinya itu. Semua nama-nama seperti Yesus tapi saya setuju. Elia, Yesus itu kan teoforiknya ke Yahweh semua, nggak ada ke Allah itu nggak ada. Itu bingung sendiri mereka. Makanya begini, kalau dengan Muslim tanyakan arti Ismail itu L-nya itu bingung mereka. Makanya nggak ada. Yasma itu Yasma atau mendengar, Asma kan Yasma itu mendengar. Tapi L-nya bingung mereka. Nah, kalau secara akademis mereka itu memang umi, jadi tidak mengetahui tentang teologi Yahudi. Jadi nggak tahu teologi Yahudi, tapi sok-sokan pinter. Umat umi tapi sok-sokan ngangkat tumit gitu kepada para mahasiswa. Anggap aja lah orang Yahudi itu mahasiswa. Jadi TK ini PAUD ini seolah-olah dia itu pinter melebihi mahasiswa. Saya ini lebih tahu loh dari kalian mahasiswa. Ya itulah PAUD ya umi-umi. Ya. Ada lagi nggak yang mau masuk nih ya? Jadi nanti saya bikin ini ya, saya mau jawab itu penasaran saya. Ntar sore saya bikin ya, kita bikin. Jason sekali-sekali masuk sama mereka yuk, sama saya yuk. Ntar malam masuk lagi yuk. Berani nggak kamu? Ya, saya sih takutnya bubar ntar Zoom-nya. Enggak, mereka curang banget. Tapi saya walaupun mereka curang, saya tetap harus lawan gitu. Saya gitu kan. Ya, harus saya lawan. Bubar, ntar masuk flyer. Nah, flyer kan ngasihnya data-data aneh tuh. Nanti suruh buka dia data-data anehnya. Ya, sudah ya, teman-teman ya. Kalau ketemu di flyer males. Soalnya data-datanya itu saya suruh buka, dia yang kirim, saya yang suruh buka. Ini loh data-datanya. Kau lihat kan ada naskah tertua, tapi ketika diminta saya untuk dia buka, dia nggak mau. Kamu aja yang buka katanya. Kan aneh si flyer ini. Iya, dia paling itu loh. Dia paling ini tadi saya mau bacain dia ini loh. Tadi saya mau bacain ini. Tadi kan katanya Nabi Muhammad kan tahu tentang Roni ada di dalam Sahih Muslim. Masalahnya Sahih Muslim saya itu dari buku ya. Ketika saya buka ke dalam Google itu beda penomorannya beda gitu.
Ya ini juga jadi masalah. Padahal ini buku-buku saya beli langsung loh di Gramedia, bukunya mereka gitu. Buku-buku itu, buku hadis mereka. Nah masalahnya tuh begitu ya. Jadi saya juga nggak rumit juga ya, repot juga ya. Mereka ganti-ganti nomornya aja, penomoran ganti-ganti. Apa yang tertulis di buku? Iya, penomoran sesuai dengan yang menulis buku. Yang menerbitkan buku dia tulis nomornya. Ya, tetapi ayatnya itu ada. Jadi saya bingung ya, makanya saya bilang ya ini saya baca ya sebentar ya. Masa Nabi Muhammad apa yang sudah terjadi ya udah biarkan saja nih ya. Ini ya sebentar ya. Tadi saya buka nih sebentar, saya buka dulu ya. Apa yang sudah terjadi ya biarkan saja kata Nabi Muhammad. Ya, lakukanlah nggak apa-apa katanya. Lah, hukum apaan kalau yang sudah terjadi lakukan saja nggak apa-apa. Nih saya baca ini nih. Kayak tadi saya buka ini nih. Oh, bukan ini satu lagi sebentar ya, saya buka dulu. Mana ya? Muhammad. Nah, ini dia ya. Bukan ini ya, Sahih Muslim Abu. Ini membunuh ya, membunuh. Oh, itu tadi ya, membunuh bersama-sama ini ya. Kalau dia masih bersama-sama dengan kita itu tadi. Satu lagi tadi saya ambil lagi ya, teman-teman. Sebentar. Aduh. Islam layak dibunuh. Mana sih tadi? Aduh. Kemana sih? Ih, mana tadi ya? Apa yang sudah terjadi ya sudah biarkan saja katanya gitu. Oh, di dalam buku hijau 1, 2 hijau. Aduh, kasihan sekali. Bentar ya, teman-teman ya. Ya, ngobrol aja, Pak, sambil saya cari nih. Ya, sambil saya cari nih. Ya, ini dia. Sambil saya cari nih, ini tentang budak. Ya, kalau mereka sih ya dikasihin hadis yang sampai sahih pun, kalau tidak menguntungkan disebut doib. Iya, kayak si itu siapa sih itu si ini nih. Ini ya. Bukan ya. Kayak siapa kata si itu Al-Ayubi semuanya tuh doif ya kalau kita kasih kalau menguntungkan kalau tidak kalau merugikan mana, ya. Katanya. Nah, itu dari mana katanya gitu semuanya. Mana sih teman-teman? Buti sambil nyari ya. Sebenarnya Muslim itu hebat-hebat. Maka itu IQ-nya tinggi-tinggi. Pokoknya melebihi profesor. Kenapa? Allahnya aja kalah. Allah aja tidak tahu tentang yang diserupakan. Mereka bisa menyebut tentang Yudas. Mereka bisa menyebut Yesus. Iya, enggak ada hebat kan? Jadi mereka lebih maha tahu dari Allahnya sendiri. Bahkan Imam Tafsir tentang roh itu. Kata Pak Dani mengatakan, oh, saya lebih hebat daripada Imam Tafsir. Bayangkan, Pak Dani aja lebih hebat dari Imam Tafsir. Jadi mereka itu memang umat-umat yang luar biasa. Kalau yang diserupakan itu sarkas namanya kalau tidak salah itu. Itu di tafsir Qurtubi kalau tidak salah. Qurtubi kah apa ya? Iya. Iya, di Qurtubi kayaknya itu. Imam Tafsir itu lebih maha tahu dari Allahnya. Iya. Nah, sedangkan yang ditahu umat orang Islam semua ini taunya Yudas ya kan. Orang kebanyakan Yudas. Di mana-mana kalau kita tanya itu Yudas katanya. Padahal itu dari Imam Tafsir, Pak. Yudas itu dari Imam Tafsir juga. Jadi Muslim ini memakai penafsiran Imam Tafsir itu Yudas. Tapi Allahnya sendiri nggak pernah menyebutkan nama. Iya. Jadi begini. Islam ini disempurnakan oleh dongeng lagi ya. Jadi tafsir ini bisa membentuk suatu dongeng, cerita alur baru. Seperti cincin Sulaiman. Cincin Sulaiman itu tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi itu tiba-tiba ada. Cerita tentang cincin Sulaiman itu hasil tafsir dan itu bisa untuk istilahnya dikotbahkan di mimbar, di masjid-masjid. Bayangkan. Hasil tafsir bisa membentuk suatu cerita yang baru. Itulah Islam. Iya, tafsir kalau saya sih menilainya itu dari ini. Kalau dari cincin begitu kan masih kurang lebih lah. Tapi ini istrinya Adam. Nah, istrinya Adam itu kok bisa nggak ada dalam Quran? Itu kan fatal. Oh, jadi ada Pak sekarang, Pak. Karena udah dapat wahyu dari Pak Dani. Jadi Pak Dani mengatakan bahwa istrinya, Pak Dani udah menolak ya. Pak Dani udah menolak, bukan Hawa, tapi ustadz umumnya itu mengatakan itu Hawa. Jadi ustadz ini sudah dapat wahyu dari Jibril. Hebat kan? Aduh, itu yang kacau itu.
Nah, disitulah karena mereka nggak mau belajar kitab mereka itu dengan sungguh-sungguh gitu. Ya belajarnya kalau Quran yang Quran dan hadis ya sama saja nggak belajar tuh. Iya, karena cuma menghafal. Sama hadis itu kan malah membingungkan tuh. Nggak bisa orang belajar itu. Kontradiksi Pak, antara Quran dengan hadis itu kontradiksi banyak sekali. Makanya nggak, mereka belajarnya cuman itu ya nggak bisa, tetap nggak bisa pinter. Mereka kebingungan kalau menemukan kontradiksi dari mulut yang sama keluar. Iya. Ini ya tadi yang soal roh ya. Diriwayatkan oleh Abdul itu Muslim 3156. Ini di buku saya, tapi saya nggak tahu kalau di Google dibuka gimana ya. Ketika aku berjalan bersama-sama di suatu tanah pertanian dan ketika itu beliau bertongkatkan sebatang pelepah korma. Lalu beliau lewat di hadapan beberapa orang Yahudi. Sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, tanyakanlah kepadanya tentang roh, ya kan? Sebagian yang lain berkata, apa perlunya kalian bertanya kepadanya? Jangan sampai dia memberikan jawaban dengan sesuatu yang tidak kalian suka, ya. Sebagian mereka berkata lagi, tanyakanlah kepadanya. Maka sebagian mereka datang menghampiri beliau, ya beliau itu Muhammad, dan bertanya tentang roh. Nabi terdiam, tidak memberikan jawaban apapun. Aku tahu beliau sedang menerima wahyu, ya kan? Aku tetap berdiri di tempatku. Dia atau perawi berkata, tiap kali Rasulullah ditanya tentang masalah-masalah yang terlanjur atau terlupakan, beliau hanya menjawab, lakukanlah, tidak apa-apa. Nah itu kan, Nabi Muhammad sendiri ketika ditanya tentang roh, dia nggak bisa ngomong. Ya terserah kalian mau ngomong apa kek. Ini kan maksudnya begitu. Ya kayak sejumlah lakukanlah ya apa kek kata lo. Nah ini kan sejumlah saya mau pakai ayat ini ya. Ya setiap kali ya dikatakan ya tentang masalah-masalah ya. Setiap kali Rasulullah ditanya tentang masalah-masalah yang terlanjur atau terlupakan, beliau hanya menjawab lakukanlah, tidak apa-apa. Nah itu terserah si Juma tadi. Pinteran terserah Pak Dani. Terserah Pak Dani. Ini bertanya tentang roh, dia terdiam loh, tidak bisa memberikan jawaban apapun. Ya udah, jadi kalian silakan bertakia soal roh. Itu tadi saya mau kasih tahu, inilah kamu Pak Juma ya, Nabi aja nggak bisa jawab tentang roh. Ya jadi apapun yang kamu mau ya udah silakan aja katanya. Kalau nggak punya roh bisa ngasih roh pada percaya. Iya. Aneh umat mereka itu. Nggak punya uang begini. Ya nggak punya uang ngasih uang lah, nggak mungkin bisa. Ya, Buti dan teman-teman yang lain ya, saya katakan bahwa mereka itu adalah umat imam-imam mazhab, bukan umat Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan A, maka Imam Hambali mengatakan A+. Maka Syafi'i mengatakan A++, Maliki A+++. Jadi tiap-tiap mereka punya pendapatnya masing-masing. Bahkan pendapat Muhammad sendiri atau sabda Muhammad sendiri bisa ada yang menyikut. Jadi mereka itu adalah umat imam mazhab. Jadi mereka itu bukan umat Muhammad. Bahkan mereka lebih mendengar Umar. Umar mengatakan itulah batu yang tidak memberi manfaat. Tetapi Muhammad mengatakan bersabda itu batu untuk istilahnya penting banget gitu ya. Tapi kata Umar itu batu yang tidak memberi manfaat. Tapi umat Muslim lebih mendengar Umar. Jadi mereka itu umat Umar bin Khattab, bukan umat Muhammad. Iya. Ya seperti itu kiblat, jilbab sama azan itu kan dari Umar toh itu. Katanya Allah percaya dengan Umar dalam 3 hal. Allah itu siapa kalau bukan Muhammad? Masa Allah percaya setuju dengan Umar dalam 3 hal itu kan ada toh Bang? Untuk kan ada toh. Memang Umar ini ada perkataan dengan Umar memberi saran itu. Nah, makanya kan katanya Allah setuju dengannya dalam 3 hal. Tanya Allah itu siapa kalau bukan Muhammad? Ya makanya ada perkataannya Umar itu dimasukkan ke Quran itu. Iya ada itu Pak ya, banyak. Banyak sekali penulis wahyu itu yang murtad 2 orang tau itu. Masud itu Ibnu Masud sama siapa itu yang murtad kan 2 orang. Al-Kamar ini kan ini ada ini ya. Jadi yang punya syair kebingungan loh kok
kok ya, ini kan syairnya bapak saya gitu kan, ya ini kan kok syairnya bapak saya ada di sini, ada di dalam kitab suci gitu kan. Itu kan yang Al-Kamar itu, saat Al-Kamar berapa? Al-Kamar itu puisi Al-Mu'alakat itu udah nggak bisa diganggu gugat, itu emang puisi dari orang. Ya, tapi sayangnya mereka itu nggak percaya itu sejarah. Bukti sejarah nggak percaya mereka. Iya, tetapi masalahnya memang aneh itu. Iya, mereka itu kan nggak percaya. Bukti fakta sejarah kan nggak percaya, bikin sendiri mereka. Aneh tuh. Ya, karena begini, karena Quran kan katanya bukan sejarah. Quran ini bukan sejarah katanya gitu. Iya, kata Pak Dhani. Cuma aneh kalau bukan sejarah, kok bisa sampai sekarang ya? Makanya itu kata Pak Dhani itu. Saya bacanya makanya kita heran. Imraul Qais juga menulis puisi yang termasyhur, Mu'alakat di Ka'bah, yang merupakan syair Arab purba yang sangat ekspresif sebelum Muhammad. Di antara syair-syairnya yang tidak termasuk dalam Mu'alakat terdapat 4 ayat yang dipinjam atau disisipkan oleh Muhammad ke dalam Quran, yaitu Al-Kamar 54 ayat 1, 29, 46 ya. Pada waktu mendengar surat ini dibacakan kuat-kuat, Putri Imraul Qais segera mengenali bahwa surat tersebut adalah syair ayahnya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin ayat-ayat ayahnya tersebut bisa menjadi bagian dari wahyu ilahi yang juga tersimpan dalam lempengan batu di surga. Astagfirullahaladzim. Terus syair siapa lagi yang masuk? Umayyah ya, Umayyah yang 14 syair masuk dalam Quran itu. Umayyah. Lihat dulu ya, kita bisa lihat ya nanti. Saya belum terlalu perhatiin banget sih, jadi saya nggak berani cerita yang saya belum pahami, yang belum saya banget. Ya, lebih baik yang paham aja, Bu. Yang sih ya, yang dari Al-Fatihah. Kalau saya belum lanjut, Bu. Saya udah nanti tahu, tidak sempat ke pasar. Ya udah tahu, tapi saya belum punya bukti-buktinya, saya belum berani ngomong, bahaya gitu. Jadi saya pakai yang saya ini dulu. Tapi sudah tahu banyak ya. Ya sudah, terima kasih teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Jadi mari kita kesesatan Pak Juma. Salam Boti, salam semuanya kawan-kawan. Terima kasih Pak Tarzan. Ya, salam semuanya. Salam. Bye.